secara kesenangan. Tetapi the problem adalah manusia, orang Kristen banyak mencari kesenangan. Saya senang suami saya duit banyak. Karena marah-marah terus. Saya dulu senang suami saya ganteng, ya ganteng ya, handsome. Wah, saya senang. Waktu pacaran saya dekat saja sudah ada stroke. Tapi sekarang tidak ada, jangan tidak ada. Bebeb sudah tidak ada. Karena sekarang sudah jelek. Sudah tua. Perut sudah tidak atletis lagi. Sudah kakek-kakek. Ya, itu bisa ada perubahan ya. Saya sama sekali tidak senang dengan suami saya. Sudah tidak ada uang. Semakin jelek. Marah-marah terus. Saya tidak senang. Ya, jadi itu ya. Hal-hal seperti itu. Nah sekarang saudara mau yang mana? Topik sekarang adalah senang ya, bahagia. Saudara sebetulnya sudah bisa baca ya, yang sejati itu seperti apa. Tetapi mau lihat kita dari kacamata kekristenan seperti apa. Supaya Joram tahu kamu cari bahagia for future. So you will know what is joy. Kamu cari nih mertua banyak di sini calon mertua. You can choose. Saudara kalau orang maka kita akan bingung, confused. Orang tidak mau menikah karena takut. Takut tidak bahagia. Berbagi di dalam kesusahan. Karena pernikahan itu ternyata ada kesusahan ya. Siapa di sini pernikahannya indah terus? Kami akan sama-sama sembah. Tapi ternyata ada lagu ya. Lagunya kekuatan serta penghiburan. Pernah dengar lagu ini? Diberikan Tuhan saya lupa. Ini lagu lama ya. Ujungnya suka dan derita bergantian. Suka dan derita di bergantian. Jadi itu ada lagu kita, lagu rohani itu dari gereja yang lama. Ya. Ya. Nah jadi saya terangkan tadi kesenangan apa saja. Nah, kita mau mulai bahwa yang pertama tadi sebagai anak Tuhan kita harus mencari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Nah, kita lakukan. Apa tujuan kita ada dalam kerajaan Allah? Dapat suami baik. Orang kamu kalau jadi anak Tuhan nanti suamimu baik, belum tentu. Ada banyak anak-anak Tuhan dapat suami tidak baik. Jadi ini kita harus paham sekali.
Tapi bukan berarti kita mencintai namanya proses. Ya. Kekristenan itu bukan seperti sulap, sulap. Apa itu sulap? Like magic. Tiba-tiba. Kekristenan itu proses. Nah, saudara harus tahu ya, ibu-ibu, kekristenan itu proses. Dan Tuhan mencintai proses. Kemarin saya katakan kita masuk di dalam penderitaan seolah-olah itu malapetaka, padahal bagian dari proses. Proses. Tetapi berprosesnya dengan Allah. Dan kita tidak sendirian. Terus semuanya kita beruntung. Kita bersyukur karena kita tidak sendirian. Kalau kita sendirian mati kita. Kita tidak mampu. Mana mampu kita dalam hidup ini. Itu sebabnya banyak orang bunuh diri. Banyak yang bunuh diri. Bukan hanya bunuh diri dan menjadi gila. Gangguan jiwa. Saudara, saya boleh katakan bahwa ada banyak ternyata di kiri kanan kita orang jiwanya terganggu. Bukan gila, not crazy. Kalau kita misalnya dapatkan suami kita ya, awal-awal dia normal, tapi setelah menikah ada sifat-sifat dia yang aneh. Dan kita pikir seperti itu dan sulit berubah. Dan sifat itu begitu jelek. Merugikan sekeliling. Merugikan anak, bahkan kita bisa jadi korban. Dan bahkan merugikan dia sendiri. Karena mungkin dia tidak punya teman. Tidak bisa bersosialisasi. Tapi bukan gila. Kalau gila itu, kamu siapa ya? Itu bisa dipulihkan. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan, amin. Nah, kembali lagi. Dalam kerajaan Allah, nah tujuan kerajaan Allah adalah to glorify, memuliakan Allah dan bersukacita di dalam Allah. Tujuan kita ada di dalam kerajaan Allah adalah memuliakan Allah. Siapa lagi? Karena ketika kita ada dalam kerajaan Allah, siapa raja kita? Allah di dalam Yesus. Dan raja itu harus. Kita tadi menyembah Tuhan ya. We worship God. Dan bahkan seluruh hidup kita adalah apakah hidup saya menyembah satu persembahan yang baik? Kita menyembah itu kan memberi. Hidup sebagai katakan, tidak hanya terbahasa oh haleluya, lalu saudara bahasa roh kita bahan yang sesungguhnya. Saudara, kekristenan kita atau di gereja semua shalom. Tidak ada main lempar-lemparan kan? Gereja tidak ada ya. Kita main lempar-lemparan di lapangan sana. Gereja
Jarang ada berani. Kalau sampai lempar-lempar di gereja sudah luar biasa itu. Danger. Tapi tujuan kita ada dalam kerajaan Allah is to glorify Him. And to know Him. Mengenal Dia. Dan bersukacita di dalam Dia. Jadi kita semua harus punya pattern yang sama. Bahwa glorify Him. Tapi ada banyak orang, bahkan orang Kristen sekarang tujuannya bahagianya bukan bahagia yang sukacita, tapi bahagia yang salah tadi, kesenangan. Ya? Karena saudara, ada banyak orang datang ke gereja agar berubah ekonominya. Saudara kalau saudara datang terus ke gereja, tiap hari ke gereja, kalau saudara malas, kau tidak akan bertambah, ekonomimu tetap saja. Yang dirubah adalah effort kerja, etos kerja. Apa etos kerja ya? Kegigihan kita, semangat kita dalam bekerja, kerajinan kita. Ketika engkau banyak menyembah tetapi tidak maju-maju ekonomi, ya kamu malas. Membuang-buang uang. Bor satu sudah 5 harus 10. Merah, kuning, hijau, biru. Kalau ada uang tidak ada arti, tidak masalah. Tapi kalau uang kita sedikit, itu bohong. Menyembah terus. Ya kamu boleh menyembah, tapi setelah menyembah kamu jangan beli sepatu. Apa dampak, dampak? Akibat ya. Kamu bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan menyadarkan saya untuk padahal saya mau cari sepatu nanti. Where's Ibu Meg? Ibu Meg, mana Ibu Meg di sini ya? Kita menyembah dulu Ibu Meg ya. So bagaimana nanti hasilnya? Nah kalau kami happy, kita banyak kehormatan, ya. Kan itu yang kita cari ya. Pertemanan ya. Kalau di Jakarta, kalau di Indonesia itu kita ada reuni. Itu sekarang ini sangat tumbuh. Reunion. Oh di sini juga ya. Wah. Rambut ya. Dan kita senang kalau kamu. So tas kita harus tas yang bagus. Wah dia kaya sekarang kaya. Tasnya Hermes. Itu mahal, baju mahal. Ya. Supaya apa? Dihormati. Itu manusia tujuannya itu. Itu ya. Hal yang wajar lah. Kita mau bekerja supaya kita pantas lah. Kita dihormati, kita senang ada mobil, ada semua fasilitas, rumah bagus. Dan kita juga terhormat kalau rumah kita bagus. Itu natural, itu manusiawi.
ketika mengalami kehormatan, kekayaan, dia lupa Tuhan. Tuhan sudah tidak menjadi tujuannya. Nah, itu tidak bahaya. Dan itu menjadi bahaya ketika kesenangan itu menjadi goal. Engkau tidak bahagia karena kesenangan itu menjadi tujuan. Apakah kamu senang punya suami baik? Senanglah. Apakah kamu? Iyalah. Apakah kamu senang suamimu selingkuh? You know selingkuh? Affair? Ketika tidak. Siapa juga yang mau ya? Saudara tahu? Kekristenan, joy, sukacita, itu bisa wah. Saudara, ibu terlalu berat itu, terlalu berat, contohnya terlalu berat. Joy, walaupun dalam penderitaan itu bisa kita dapat. Karena joy itu ada ketika goal kita, our goal is God. When our goal is God, maka sukacita itu pasti bisa. Itu sebabnya yang salah di mana? Kita sudah datang ke gereja, ikut semua kegiatan, praise and worship, pelayanan. Tapi kamu saya beralasan punya wanita lain karena suami saya bankrupt. Anak saya nakal, anak saya melawan saya. Cita-cita anak baik, suami baik, kaya raya. Jadi sekarang perempuan-perempuan di Indonesia cari laki-laki, anak Tuhan, kaya raya, anak satu-satunya, dia ahli waris. Seperti itu. Cari menantu dalam Tuhan, takut Tuhan, banyak uang, dan anak satu-satunya. Dan orang tua hampir mati. Calon mertua hampir mati. Kejam itu. Tapi pada kenyataannya ketika mertua cerewet, menantu kejam. Menantu kejam, mertua tidak boleh datang. Orang tua, mertua tidak bisa datang ke anaknya karena mantu tidak. Orang tua ada, saudara. Dan itu orang Kristen. Ya. Nah, ini mana para mantu?
Takut ya? Coba angkat tangan mantu-mantu yang kejam. Mantu-mantu yang kejam ya. Orang tua tidak boleh datang. Padahal orang tua yang membesarkan anaknya, menyekolahkan anaknya. Lalu mantu enak-enak. No. Kalau mantu-mantu seperti ini ada di zaman Musa, pasti sudah mati, saudara. Ya, ini kita apa? Berseloroh ya, bercanda ya. Tetapi ada nilai-nilai. Ada nilai-nilai. Nah saudara, ketika manusia semua yang dia cita-citakan, manusia banyak lupa, sering lupa kepada Tuhan dan menjadikan keamanan sekalipun itu menjadi goal dan itu bahaya. Karena semua itu bisa hilang dari kita. Ingat kemarin saya membangun diri saya dengan my image. Nama besar. Mawar Simorangkir. Dan di hadapan Tuhan. Habis. Mungkin orang masih ingat saya, tapi pada waktu itu saya merasakan. Tuhan beri satu perasaan. Tuhan berikan perasaan itu pada saya. Bahwa saya bukan siapa-siapa. Wow, itu didikan Tuhan. Kenapa? Karena saya salah membangun diri saya. Saya harus membangun image Allah dalam diriku. Dan bukan kesombonganku. Dulu ternyata tujuan saya tidak sadar. That's why saya harus katakan kepada ibu-ibu ya. Supaya ibu-ibu mengerti. Bahwa terkadang kita salah membangun kehidupan kerohanian kita dalam diri kita. Yang kita bangun adalah kebanggaan diri. Wow, saya sudah merekam lagu-lagu, saya sudah ya. China. Dulu saya tuh bersyukur kepada Tuhan ya, tapi saya tidak Tuhan itu baik. Apakah mungkin saya kurang bersyukur? Lalu itu Tuhan itu, saya ingin ke Jepang. Tuhan kasih ke Jepang. Saya, oh Jepang, what is Jepang ya, Jepang. So mereka undang saya untuk bernyanyi di Christmas Garuda. Dan mereka kasih saya honor ya, apa namanya itu. Persembahan kasih, tiket. Two tiket. Dan saya bawa. Oh, saya mau ke Hong Kong, what is Hong Kong? Ada orang telepon. Sister Mawar, kami mau ajak kamu ke Hong Kong. Hah? Hong Kong? Oke. It's like very easy ya, sangat mudah. Saya renungkan Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Tetapi saya salah membangun. Saya salah merespon. Seolah itu satu pencapaian. Itu bukan pencapaian. Itu adalah kasih karunia. Tidak harus saya juga. Tuhan bisa bilang, Mawar kamu sudah di pojok sana saja. Dan orang bisa pakai. Saya tidak bisa membanggakan diri bahwa saya yang terbaik. Diri saya. Karena kebahagiaan saya adalah nama.
Kebahagiaan saya adalah pujian. Kebahagiaan saya adalah kesempatan. Kesempatan bukan kesempatan melayani. Kesempatan pergi-pergi. Kesempatan diundang-undang. Dan itu ternyata goal saya. Dan itu semua itu tidak kekal. Dan itu bisa habis, bisa hilang semua itu. Dan ternyata Rasul Paulus katakan itu semua sampah. Tapi sampah itu dicari anak Tuhan. Saudara mengerti? Kesalahan terbesar ketika kita ingin bahagia, yang dicari adalah sampah. Yang Paulus katakan sampah, kita cari itu. Suami kaya di dalam Tuhan, banyak duit, baik. Ini mungkin saudara masih bingung ya, masih confused. Memangnya tidak boleh? Ya boleh saja. Tetapi tujuan utamanya bukan itu. Tuhan itu cemburu. Porsi Tuhan adalah tujuan Allah yang namanya even itu kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adalah akibat. Jadi di dalam kekristenan yang pertama adalah God. Allah adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau membiarkan kita menggantikan tempatnya. Itu sebabnya kenapa Tuhan izinkan engkau menempatkan porsi Allah. Kesukaan, kesenangan, kebahagiaan itu tidak boleh menempatkan porsi Allah. Harus number one. Kan kita tanya, kenapa sih Tuhan izinkan yang penderitaan-penderitaan? Sebenarnya penderitaan itu agar saya dan saudara tidak menempatkan kebahagiaan itu pada porsi Allah. Karena Allah adalah Allah yang cemburu. Lalu kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan itu adalah sarana. Sarana untuk datang kepada Allah. Bahagia, kita datang kepada Tuhan untuk menyembah. Bahkan ketika kita duka cita pun itu sarana. Jadi duka cita atau sukacita bukan tujuan. Atau kebahagiaan bukan tujuan. Tapi itu sarana. Sarana untuk kita menyembah Allah. That's why kenapa ada persoalan. Itu sarana. Supaya saudara menangis. Help me Lord. Kebahagiaan pun seharusnya sarana. Tapi masalahnya orang kalau bahagia langsung lupa, bukan tidak datang kepada Tuhan, lupa. Tapi kalau kebahagiaan itu menjadi sarana kita menyembah Tuhan, itu luar biasa. Mungkin porsinya kebahagiaannya akan lebih besar daripada duka citanya. Tapi kalau kita masih menggunakan kebahagiaan itu menjadi goal, duka citanya. Karena Allah adalah Allah yang cemburu.
Pertanyaannya, pernikahan orang Kristen ada suka dan duka tidak? Ada, tadi saya sudah tanya ya. Jadi itu harus, saudara, kenapa saya katakan seperti ini? Supaya jangan saudara berpikir sama saja ya. Jadi orang Kristen atau tidak jadi Kristen, sama saja ada suka dan duka. Iya. Tapi suka dan duka di dalam kekristenan dan suka dan duka di luar kekristenan itu berbeda. Tujuannya berbeda. Di luar kekristenan, baik suka, baik duka itu mendatangkan kehancuran. Itu mendatangkan kehancuran. Karena Allah itu Allah bagi semua manusia ya. Dan semua manusia yang tidak menyembah Allah, mereka akan hancur. Sebabnya kita ini umat pilihan Allah, bersyukur. Karena kita tahu nilai-nilai Dia, kita jaga itu. Dan kita harus hidupi itu. Kalau saudara tidak hidupi, wow. Selamat datang duka cita yang terus menerus. Nah, dikatakan saudara, Tuhan bisa memberi kebahagiaan pun melalui duka cita. Karena duka cita itu sarana. Dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Karena Tuhan akan menghiburkan. Dalam kekristenan engkau berduka cita jangan takut karena ada Allah. Oh, ibu ini sudah kalau orang Indonesia bilang mentok. Mentok itu udah top. Tidak ada jalan keluar. Oh, salah. Karena ketika kita dalam duka cita pun Allah ada. Untuk apa? Menghibur. Sebabnya kan ada lagu kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, setia lo berseru berharap pada Yesus. Amin. Yuk sama-sama aja. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku selamanya. Sama-sama naikkan pujian. Kekuatan ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Saudara, mari kita aminkan pujian ini bahwa Dia ajaib. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
beri sorak-sorai bagi Yesus. Dia Allah yang setia, Dia tak pernah tinggalkan, tak pernah ditinggalkan sendirian. Dia menampung air mata, Dia setia, Dia Yesus setia, takkan tinggalkan, Dia akan kau setia. Yesus setia, Yesus setia, haleluya. Terima kasih karena kami tahu bahwa Engkaulah sumber kebahagiaan kami. Jamah kami Bapa, terangi terus pikiran dan hati kami, sehingga kami memahami arti kebahagiaan di dalam Tuhan. Dan apa arti penderitaan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, bukakan terus oleh kuat kuasa Roh Kudus dan menjamah setiap kami. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus Raja kita. Dia yang setia. Saudara terkasih, Rasul Paulus katakan, itu bahagia, dan aku tahu apa itu duka cita. Itu Rasul Paulus. Saudara seharusnya sudah paham sekarang bahwa duka cita yang kita alami sekarang sebetulnya itu bisa menjadi sukacita. Karena kita tahu goal kita itu adalah God. Dan di dalam Dia, oleh kuasanya, dan Rasul Paulus katakan, segala yang memberikan kekuatan. Amin. Jadi kita adalah orang-orang yang beruntung. Wow. Saya mau cari kebahagiaan. Saudara, kebahagiaan itu sudah dapat. Yesus adalah kebahagiaan kita. Yesus adalah kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup hendak anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Siapa di sini yang mau hidup untuk Tuhan, angkat tangan. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Amin.
Saudara, hari-hari ini sebetulnya dalam beberapa bulan ini sebetulnya saya cukup, hati saya galau ya. Galau lah, it's like susah, risau. Karena saya mungkin sudah cerita kemarin bahwa saya ada di dalam circle orang-orang yang selalu ada di depan saya ya. Dan orang ini sangat powerful. Dia adalah orang yang di atas saya. Tetapi saya harus, saya sangat reaktif. Saya harus lebih dewasa lagi untuk meresponi orang-orang seperti itu. Saya harus lebih, ini praktek ya, ini realita ya. Bagi saya itu penderitaan karena saya merasa dituntut untuk sesuatu yang saya harus lakukan padahal itu salah ya. Menurut saya salah gitu ya. Tetapi saya harus ikut dia. Kalau saya tidak ikuti dia, maka dia akan marah sama saya. Apakah saya punya hak untuk, apakah bisa saya untuk tidak mengikuti dia? Bisa. Apakah saya bisa untuk mengesampingkan dia? So you don't have to, kamu tidak harus dekat-dekat dengan saya, so pisah saja gitu, bisa. Itu hak saya untuk menentukan. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan sedang berproses dengan saya. Apakah itu satu penderitaan? Sangat satu penderitaan. Karena ini ada di dalam dunia pelayanan. Tindakan saya akan mempengaruhi banyak orang. Sikap saya akan mempengaruhi organisasi saya. Apakah ini satu penderita duka cita? Oh, duka cita. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya rasa tidak happy saya. Apalagi harus bertemu dengan dia. Dan kami sedang melakukan satu rencana, ada satu mission conference seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Jadi partner-partner mission dari Amerika, dari seluruh luar negeri itu mereka semua datang. Dan itu teman kami semua. Sikap saya akan mempengaruhi acara itu. Dan akan banyak tanggapan. Sikap Ibu Mawar seharusnya begini. Kenapa kau begitu? Tapi saya tertekan. Karena bagi saya orang di atas itu tidak wise, tidak bijaksana. Itu buat saya tidak tenang. Kalau saya ikutin kemauan dia, oh dia senang. Tapi saya kesal. Karena dia terlalu menuntut saya. Control, control, ada orang-orang control. Kamu harus ikut saya. Kamu harus tunduk sama saya. Tapi dia orang tua, ini sudah orang tua. Tapi orang tua yang banyak maunya. Too much, terlalu banyak maunya. Tapi dia ada di sekitar saya dan Tuhan izinkan saya untuk bersama dengan dia. Saudara, apa yang Tuhan terus bicara sama saya? Mawar, kenapa kamu terlalu keras sama dia? Wow. Saya berpikir kalau saya keras karena itu benar. Kamu datanglah ke dia. Karena kamu, ini seolah Roh Kudus bicara bahwa kalau kamu datang,
Pasti dia akan luluh. Dia hanya menunggu respon yang baik yang dia inginkan dari saya. Secara manusia saya nggak mau. Saya inginnya dia jauh-jauh saja, saya nggak usah dekat-dekat gitu. Tapi Tuhan tidak ingin. Saya dilatih, saya diproses. Lalu apakah saya menderita ketika saya harus seperti itu? Tergantung saya melihatnya dari apa. Kalau saya memahami dia, bahwa dia adalah orang yang perlu ditolong. Dan Roh Kudus sudah bicara. Kalau kamu datang, merendahkan hati, merendahkan diri. Hati dia akan luluh. Dia hanya tunggu kamu. Berarti ada apa sudah dengan diri saya? Ada gengsi ya, ada sombong. Tapi sepertinya ada kebenaran. Sepertinya ada kebenaran. Tapi di sini ternyata respon itu bukan salah atau benar katanya. Bukan masalah salah atau benar, tetapi respon, your respon. Responnya kamu mengasihi atau apa? Wah saudara, saya belajar lagi. Lalu saya putuskan. Saya mau datang. Saudara, ketika saya putuskan saya mau datang. Dan saya mau menerima apa adanya. I feel so joyful tahu. Saya suka cita. Saya bahagia. Saudara, kebahagiaan itu adalah apa yang kita putuskan. Memang itu penderitaan. Hei, penderitaan. Dan dia melakukan itu tidak hanya sekali dua kali. Dia pernah menghabisi saya juga. Dia pernah menghancurkan pelayanan saya. Kalau hal yang berat saja pernah kamu lalui, Roh Kudus bicara. Kenapa yang ringan kamu tidak bisa lalui? Wah, kita manusia kan punya perasaan ya. Harga diri, perasaan. Kan permasalahan kita kan itu saja toh. Dengan orang-orang sekitar kita. Keputusan saya tidak berpihak kepada saya. Saya rugi, tidak berpihak pada saya. Apakah kamu mawar duka cita? Oh, duka cita sebetulnya. I'm not happy. Apalagi joyful. No. Tapi keputusan memberi hati yang hancur kepada Tuhan. Dan melihat Tuhan number one, you know. Tujuan saya adalah menyenangkan Tuhan. Tujuan saya adalah memuliakan Tuhan. Dan joy itu diberikan ketika saya putuskan saya ikut Tuhan. Ketika saya putuskan, saya mengikuti apa roh Tuhan bicara, saya merasa tenang, you know, tenang. Dan saya akan bawa oleh-oleh dari kucing untuk dia. Baik saudara, kita akan break dulu karena saudara harus minum kopi. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap pelajaran, cara berpikir, cara memandang yang sedang kami pelajari. Biarlah Roh Kudus bekerja terus dan menjalani hati kami sehingga kami memahami what is happiness, what is joyful from you. Thank you Lord, thank you Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Selamat menikmati makanan. Oke, semangat dong. Semangat dong. Oke, kita akan berehat selama 15 menit.
10.45 kita tamak baru ke dalam dewan tu. Okey, selamat menjamu selera. Ya. Okey, aku ngiring kita dalam sampai. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kalau kajaku kudah didengar kami tadi Tuhan. Nakak me pemanah nuan Tuhan. Laban kami nemu Tuhan, dalam kami menempuh duka cita Tuhan. Nama tadi tempuh kami nyak tegal pemanah nuan dekat mai kami menikmati sukacita ti luar biasa ti datai nuan. Tuhan, detuk kami dekat ngambil pemakai. Kuda disedia ke balapai awak kenuan terus berkat ke balapai Tuhan. Awak kena berkat ke pemakai ke disedia ke sidaknya Tuhan. Lalu pulai ke pengerai ngagai setiap ikut kami. Kami terus nyerah ke sampai tu jari nuan Tuhan dalam nama Pai, Anak Roh Kudus kami semua nyebut amin.
Okey. Makin baik udah makan selemak nah. Nyo silau ku demu atau merenang ke belakang ah. Okey, kita dekat berlabuh. Sikit bakal kita induk pukul 10.45. Detok jam kita nunjuk pukul 11. Okey, nang awak kita bisi pengumuman hari SU kita. Ya ke bedau ngambil kehadiran atau pendaftaran. Bedau ngisi, kita ngagai meja ke bemua pintu din. Nulis nama ngau IC. Ya ke bedau, ya ku dah ngambil baju megak, berkenyak megak, ngagai belakang. Rekod. Au, okey. Okey, kita dekat berlabuh. Aku merik masa seminit lagi. Ya ke beranjung ke pinggai, anjung dulu. Dalam tu, ulih nuntum, lebuh maya kita kak lagi. Okey, sementara kita merik ruang, merik peluang, ngagai speaker kita bersedia untuk sesi kita ke seterusnya. Aram, tadi kita makan hasil lemak ni ya. Uji kita berdiri nak lama. Uji berdiri dulu. Uji berdiri dulu nak lama. Uji kita berdiri nak lama. Kini asai tubuh bisi lempung ke bisi berat ke udah 3 hari tu kini. Kain kau 4 kilo ku ni ke 3 hari tu ke apa? Oh, nyak kesenangan ke kebahagiaan. Ulang kaji udah makai ulang kaji kita. Kebahagiaan atau kesenangan? Kebahagiaan di dalam Tuhan. Sukacita. Nambah 4 kilonya. Amat baik kita kujakuiban. Kedak tuai rumah. Ngaun timun sekalinya. Ya. Petua ya gap belama. Nanti pedak aku dia. Ditok kau. Lebu aku nak dipedak orang ke belakangnya. Okey. Udah kenyang semua. Lambai ke jari kita. Inti kita udah kenyang. Ingat nanti ibu mawar nanya kita. Apa kabar kini kegerakan kita? Luar biasa. Yes ke yo? Yo. Okey, kita dekat muai lemak kita tadi. Kita dekat muai lemak kita tadi. Betul, korang tuai. Okey, kini tadi aku nyebut apa kabar semua? Ndak bahagia, pedak ku hari muato. Jari aja kebut pedakku. Kenyang amatnya tadi ya saiku. Apa kabar ibu-ibu? Sedadu Tuhan bak CBC bagi kemuliaan ngagai Tuhan. Okey, jadi sementara kita nganti ibu lagi mungkin yang lagi ya pergi toilet dulu. Berurut pangan diri dulu ketua rumah.
Kita berurut pangandiri. Kak nunjuk ke pengasih ke pangandiri. Kita bakal kereta api. Ibu, ngurut ibu. Ya, kena ada tawing, igak tawing. Ya, kena ada tawing, igak tawing. Urut mana-mana kah? Bekenya. Tukar baru posisi kita. Tukar baru posisi kita. Sige amat landik. Sige amat landik si daya masas. Betul. Sige amat landik masas. Dak di ibu dah. Stidi amat ibu. Pedak di seruai hari tadi nada isi bertukar. Lo si kau nyajak gurut. Ya ketudahnya ngenat aja gagal ya. Nanti aku ngaim aku juga ngenat aku. Okey. Nyak sebenarnya senaman kita, laban kita semangat dong. Semangat dong. Semangat. Okey, jadi terima kasih boleh duduk. Udah lenyau saiko berapa kalori kita tadi. Udah lenyau. Laban kita dekat awak kelapar mimit tengah hari lagi nyo makai baru kita ini ya. Okey. Jadi aku nak mulai masak. Aku terus nyerah ngagai Ibu Mawar. Okey, Ibu Mawar silakan. Okey. Sing one song apa? Nyak ndak aku. Sing one song apa? Tonda aku. Laban aku ngai ke lagi lalu kini ramadahnya nah. Bedau aku belagu aku lalu rasai ke bekeni ya. Okey, sampai sis galuh. Kita sige sedadu Tuhan bisik penolong sis galuh. Sing a one song, okay. Aku jadi backup singer ya. Kau terlalu istimewa. Lain macam urapan Roh Kudus. Dalam nama Yesus gerai. Gerai. Anak lagunya kau terlalu istimewa. Lagu apa anak? Na 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 na. Na 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 na. Kena tarian ya sis. Stop dulu. Bisa tarian Nana kemarin. Tarian lo. Bisa tarian Nana kemarin. Nah. Penari pastoli ke depan. Sis BK anak UU ke depan. Sini penari depan. Okey, tu amai lenyau lemak kita. Sis Christina tambangku. Aku pandang nuan tu. Pastor Christina nganyadi aku kediri di muato. Siko agi tamang aku. Kemua. Okey. Sis Carol, kemua bisa request. Semua si. Siapa nama si? Catherine. Menyesal ya ampun. Si. Semua nama dari si. Dah ada ngacau, nuan diberkati di tok pastor.
Tuh, Oke, 2, bisa Ge? 3. Oke. Oke, silakan. Oke. Na 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 Sukacita, sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hati ini. Yeay. Na 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 na. Sukacita, sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Sukacita, sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Dan perbuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hati ini. Gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hati ini. Amen. Thank you, terima kasih. Oke, terima kasih, Bu. Puji Tuhan. Baik, ibu-ibu, saya mau ada pertanyaan, silahkan ibu-ibu bisa jawab. Mengapa seseorang harus mencari kesenangan? Ada satu-satu siapa? Ayo, dari barisan dari sini siapa yang bisa jawab? Kesenangan. Untuk kebahagiaan. Nah, ya. Jadi kesenangan supaya bahagia. Oke. Awet muda. Agar bahagia. Ini kenapa kita perlu senang-senang? Kesenangan ya.
Karena agar atau apa? Kedamaian. Masalah. Oke. Oke. Kesenangan adalah alat untuk menikmati kebahagiaan. Jelas ada perbedaan antara bahagia dan senang ya. Jadi siapa yang memahami kesenangan itu apa? Seperti apa contohnya? Harta? Ya, harta juga duit ya, duit ya, oke. Duit. Lalu apa lagi? Masa tidak tahu kesenangan apa? Apa? Pujian. Good. Apa lagi? Derajat. Anggota kerajaan. Derajatnya tinggi. Kehormatan. Ada lagi kira-kira? Kalau dalam keseharian kita, apa yang kita inginkan? Di dalam keluarga apa yang kita inginkan? Kasih sayang. Love. Rumah tangga siapa mau? Saya senang apa? Kesehatan. Suami baik. Anak baik. Kita tidak baik. Kita mau semua baik. Karena kita tidak baik. Oke. Baik, ibu-ibu kita semua tahu ya bahwa tadi alasannya adalah kesenangan itu agar bahagia ya. Ya. Kemudian kesenangan itu lari dari masalah. Tadi kesenangan agar punya damai. Kemudian kesenangan alat untuk menikmati kebahagiaan. Ya. Nah tadi kesenangan juga harta, nah, itu kesenangan ya. Lalu duit, banyak duit hati senang. Itu lagu Kus Plus ya. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Wah ini Kus Plus berbeda ya. Wah di Kus Plus terkenal juga di Malaysia ya. Of course, Kus Plus legend ya. Oke, kemudian pujian, derajat. Karena kita tidak senang direndahkan. Ya, kita tidak senang direndahkan. Lalu kehormatan. Kita senang, tapi kalau kita tidak dihormati, kita kecewa ya. Jadi itu manusia seperti itu memang. Kemudian kita rasa, wah damai, tenanglah, tenang. Ya, pergi ke mall terus. Senang, beli ini, beli shopping. Pulang hati tidak tenang. Uang habis. Lalu kesehatan. Ya, suami baik.
Anak baik, wah senang. Tapi kalau suami jahat, penderitaan. Oke, nah kita kembali lagi kepada yang paling utama adalah dikatakan bahwa sebetulnya anggota kerajaan Allah, saya dan saudara yang pertama dalam hidup, yang harus nomor satu dicari adalah Allah itu sendiri, God itu sendiri. Nah, kebahagiaan ini adalah sebetulnya adalah akibat ya. Tadi dikatakan supaya bahagia harus hati senang. Tapi ternyata itu semua adalah sesuatu yang datang dari luar. Ya, eksternal. Jadi kalau kita bergantung kepada kebahagiaan kita tergantung kepada is depend on dari luar, ya itu yang tadi kan, duit kan dari luar. Duit kan tidak di sini. Di sini. Jadi sebentar ya. John Calvin, saudara pernah dengar oleh John Calvin? Seorang teolog. Dia berkata dia punya istri baik dan pernikahannya juga bahagia. Maksudnya tuh pernikahannya bagus ya. Tapi dia bilang bahwa istri, dia berkata ini padahal dia pernikahannya bagus. Tidak ada satu gosip atau apa gitu, terjadi tidak. Mulus baik ya. Tapi dikatakan bahwa istri tidak bisa menjadi sumber kebahagiaan. Jadi artinya ternyata yang kita cari itu supaya bahagia itu kita tidak bisa dapatkan. Karena segala sesuatu yang dari luar itu tidak kekal sifatnya. Dan apabila kita mengharapkan yang di luar itu menjadi kebahagiaan kita, maka kita akan kecewa. Kita tidak akan dapatkan itu. Kita tidak akan pernah mendapatkan itu. Karena ketika kita katakan kita kalau punya suami baik, maka kita bahagia, ternyata suami kan tidak selalu baik. Even walaupun kita semua istri-istri, kita suka bilang siap terekam, suami takut. Saudara kalau saudara melihat ya, kalau orang berdua ya, laki-laki pacaran dan sudah menikah. Saudara tahu nggak perbedaannya? Ini berbicara, ngobrol ya, talking ya. Apa perbedaannya yang sedang pacaran dan sudah menikah? Romantik? Semoga Jerome tidak mendengar. Oke, jadi kalau lagi pacaran romantik ya. Ada kado, coklat. Parfum terus ya. Kalau sudah menikah parfumnya bau bawang, belacan. Perbedaannya apa coba? Wanita dan pria. Kalau pacaran, wanitanya tidak banyak bicara. Yang banyak bicara itu pria. Wanita malu-malu.
Lalu ini pria-pria, wah banyak bicara janji-janji gombal. Janji-janji, kamu nanti akan saya belikan emas 1 kilo. Kalau kamu jadi istri saya, nanti saya akan belikan mobil yang mewah. Waduh. Saya akan belikan kamu lemari 3, lemarinya saja. Lemari dan isi-isinya, baju-baju. Jadi perempuan, yes, oke. Tapi kalau sudah menikah berbeda, yang banyak bicara perempuan. Papa kamu tahu gak? Laki-laki, nah tidur. Perempuan talking. Itulah perbedaannya. Jadi artinya bahwa bahagia kalau ada istri atau suami yang baik, kita tidak akan dapatkan itu. Dan kita akan kecewa. Itu sebabnya ketika dalam kita memasuki pernikahan, sebetulnya kedewasaan rohani itu harus kuat dua-duanya. Dan harus diajarkan bahwa satu pernikahan itu memberi, bukan mengambil. Kebanyakan kita kan menuntut ya. Kalau saya menikah dengan dia harus. Begitu juga sebaliknya. Pasangan saya harus begini, mana kita punya standar. Tapi setelah menikah kan banyak yang miss. Tidak seperti yang kita harapkan. Dan itu realita. Jadi kalau suami istri tidak dewasa di dalam Tuhan, maka akan kecewa. Akan hidupnya kecewa. Nanti tanya Pak Pendeta, bisa tukar kah? Saya mau tukar saja suami saya sama yang lain. Atau suami saya mau tukar istri saya dengan yang lain saja. Tidak bisa. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu pernikahan Kristen. Jadi kalau kita mengharapkan yang dari luar, eksternal, yang dari luar, kita tidak akan mendapatkan apa itu yang namanya kebahagiaan. Tadi kan saya catat beberapa. Harta. Kalau saudara menganggap bahwa harta itu adalah satu kebahagiaan, jangan salah. Gara-gara harta orang bisa bercerai. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Wow. Jadi harta itu bukan sesuatu yang membuat kita kebahagiaan. Tapi orang cari harta day by day, hari lepas hari. Wah. Seberapa besar pun hartamu, tidak bisa yang namanya kebahagiaan itu kamu peroleh. Bahkan harta itu akan mengikat kamu. Bahkan menghancurkan kamu. Pujian, wah. Saya kan sudah banyak bersaksi ya, saya membangun diri saya untuk dipuji. Ternyata saya tidak dapatkan. Derajat, level, wah itu kalau kita hidup kita tergantung pada derajat, wah itu bahaya. Karena kita akan membuat segala sesuatu supaya derajat kita naik. Kita dianggap ya, jadi orang melihat kita. Soalnya ada tipikal seorang, dan kebetulan saya kenal orang seperti ini. Bagi dia derajat itu penting. Sehingga ketika dia keluar rumah saja, itu dia tidak boleh biasa-biasa saja. Jadi dia harus dress up ya. Dan dia dari ujung kaki sampai ujung atas itu harus. Karena dia bilang, ini memang saya kenal ada orang seperti ini, dan hidup dia itu tergantung kepada penilaian orang, sehingga dia harus jaga penampilannya, kehidupannya. Baju itu harus bagus. Nah kebetulan dia dari dulu punya duit.
jadi sangat mudah. Baju harus ganti-ganti, furniture harus berubah-berubah. Ada yang gini orang ya dia selalu membandingkan. Jadi wah saya kalau dia lebih tinggi saya lebih rendah. Udah tidak bisa. Derajat dia harus di atas terus. Wah itu manusia seperti itu ada. Ya apakah dia orang Kristen? Halo dia orang Kristen loh. Dan selalu menyembah. Haleluya. Haleluya. Oh dia penyembah. Itu sebenarnya saudara kalau saudara kekristenan saudara hanya kuat menyembah saja. Tetapi tidak dewasa di dalam firman. Kita kasihan. Engkau menderita. Engkau hanya menikmati waktu penyembahan. Tapi ketika tidak menyembah hati kamu susah. Karena salah dalam berpikir. Salah dalam memandang. Salah dalam bertindak. Nah, jadi orang ini dia harus memakai perhiasan. Perhiasan begini. Ibu lihat perhiasannya kecil. Dia perhiasannya harus dan dia tahu mana yang berlian, diamond, real diamond dan tidak. Karena dia memang ahli berlian. Dia bisa jarak berapa meter, saya tahu berlian atau tidak. Jadi yang fake-fake itu dia tidak bisa. Ya. Nah, saya mau memberi contoh bagaimana kehidupan dia apabila kehidupan seseorang, apabila derajat itu adalah kebahagiaannya. Nah, dia tidak bisa dikecilkan karena dia kalau direndahkan dia akan marah. Dan statementnya bilang begini, kita ini harus dihargai ya. Kita ini kalau sama orang hati-hati loh berpenampilan supaya kita dihargai loh. Nah, ada orang-orang seperti itu. Jadi kebahagiaan dia itu adalah penghargaan dari orang. Nah, lalu bagaimana dengan keuangan? Nah, saya tidak akan sebutkan siapa orangnya, tetapi saya lihat dia tuh anak Tuhan sebetulnya. Itu sebabnya saya lihat perkembangan hidupnya, ini Tuhan banyak menghajar dia. Tuhan sebetulnya banyak mendidik dia. Tetapi dia tidak sadar-sadar. Penderitaan demi penderitaan kan kami orang dekat ya. Jadi kami melihat ada peristiwa A harusnya dia sudah realize ya, sadar. Peristiwa B, peristiwa terakhir itu bukan terakhir. Ada satu peristiwa di mana dia tertabrak oleh suami. Bukan ditabrak tapi tertabrak, tertabrak tidak sengaja. Jadi suami mau rem, ini malah injak gas. Ini orang ada di depan dia, tembok. Ini garasi ya, garasi di rumah, tembok. Dia di situ, suami entah mau mundur kah, entah apa saya juga tidak tahu. Tetapi dia gas. Dan istri langsung bek tembok. Saudara ususnya hancur. Sampai seperti itu. Kami orang dekat, kami menangis. Menangis dan takut sama Tuhan. Oh Tuhan, sampai seperti itu. Dan ketika kami menengok ke rumahnya, ini usus, dia sudah surgery ya, sudah operasi dan sebagainya. Jadi ususnya masih di luar. Karena belum dimasukkan ya. Jadi dia menyanyi Tuhan. Kebetulan karena same tribe with me, satu suku. Misalnya you sama-sama orang Iban gitu, dan saya sama orang Batak. Kami ada lagu-lagu kepada Tuhan yang sedih sekali ya, yang touching ya. Wah saya nangis, saya di depan dia dan saya nangis. Tapi saya nangis sama Tuhan, saya tambah takut sama Tuhan. Karena saya tahu kehidupan orang ini tidak mau bertobat. Ini contoh ya ibu-ibu ya, supaya kita belajar. Bagaimana Tuhan memproses anak-anaknya. Usus masih terbuka dan dia, Tuhan gitu. Kami berpikir bahwa lewat peristiwa itu,
sadar. Tapi dia mengeluarkan satu statement. Pernah mengeluarkan satu statement. Dia bilang begini, kalau Tuhan, kalau gua, ini bahasa Jakarta, kalau gua nggak ngalamin ini, pasti gua masuk neraka. Dia bilang gitu. Kalau saya tidak ngalamin ini, pasti saya masuk neraka. Sebetulnya dia sadar sebetulnya. Artinya ini satu warning, satu peringatan. Nah, tetapi setelah itu terjadi, dia sudah sembuh, dia bisa berjalan. Dulu high heel-nya harus tinggi. Mungkin mendaki gunung saja harus pakai high heel karena penampilan. Tidak salah engkau pakai high heel. Saya juga pakai high heel karena ini saya panjang. Sebetulnya ini saya tidak mau pakai, tapi baju saya sudah habis. Ini anak saya kasih masuk, udah mama nanti ini. Tapi baju saya sudah habis, yang mana mau saya udah terakhir ini saja. Ada kaos-kaos nggak enak ya. Tapi ternyata saudara pakai kaos juga tahu gitu, saya pakai kaos juga. Saya harus pakai high heel ya. Tapi dia high heelnya tinggi. Tapi setelah dia hancur ini, tempurung juga hancur. So ini pakai besi di dalam. Di kakinya ada besi, jadi tidak mudah. Dan dia, tapi karena dia ingin hidup diakui oleh para socialite. Dia ikut itu tadi arisan apa tuh namanya? Socialite. Istri-istri pejabat, orang-orang kaya. Jadi dia tetap ikut kumpulan itu, tapi jalan sudah dipaksa. Teman saya yang mendampingi dia sangat sedih. Dia bilang, Mawar, saya tidak bisa buat apa-apa, kasihan. Dia paksa untuk ikut kumpul-kumpul. Tidak ada guna sebetulnya. Karena kumpul-kumpul hanya untuk ketawa-ketawa, tidak. Tapi ini bagi dia itu penting. Kumpul dengan orang-orang. Kenapa? Karena penghargaan itu penting. Ya. Nah, sebetulnya keuangan dia tuh sudah mau habis. Karena suami sudah stroke. Nah, terakhir adalah akhirnya suami stroke. No money dari suami, tidak ada uang. Stroke tidak bisa apa-apa. Keuangan dia bukan income pasif, income aktif. Bekerja dapat uang, bekerja dapat uang. Kalau income pasif kan tidak bekerja, ada uang berputar. Ini dia income aktif. Artinya suaminya tidak bekerja and no money, tidak ada uang. Tapi dia punya simpanan uang dan simpanan uang itu terus dipakai. Ini sudah hampir habis. Tetapi kalau saya lihat cara dia harus selalu ada di rumah makan mahal. Money. Kalau punya uang tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tidak punya uang, itu sebetulnya bukan untuk makan-makan yang mahal. Harusnya bisa membatasi. Nah, dari mana tahu bahwa dia tuh harus ada penghargaan? Dari cara dia. Kalau dia di rumah makan, dia harus ada di Facebook. Live. Halo, selamat pagi, good morning. Apa kabar? Saudara, ini orang Kristen. Dan dia bisa, Tuhan berkata bahwa baca firman Tuhan itu di rumah makan, di restoran. Perkataan itu mudah. Saudara, di WhatsApp group itu kan banyak orang selalu kirim itu firman Tuhan ya. Belum tentu dia menghidupi firman itu kan. So firman itu sudah menjadi satu hiasan-hiasan saja. Kirim-kirim ayat-ayat firman Tuhan. Apakah engkau menghidupi? Tidak. Saudara, wasting time kamu kirim-kirim ke apa? Engkau sendiri tidak menghidupi. Yang penting adalah firman itu dihidupi dulu. Amin. Itu penting banget jadi anak Tuhan. Jangan banyak kirim-kirim sampai habis kita punya kuota memori. Terlalu banyak kirim. Hey man,
You hidupi dulu lah. Tuhan gak perlu itu you kirim-kirim. Yang Tuhan mau hidupi dulu. Hidupmulah yang dinilai orang. Bukan your WhatsApp itu, firman WhatsApp. Apalagi di live itu. Penting sekali penghargaan. Apalagi sebagai rohaniawan. Wow. Sudah kaya, rohani juga. Apa rohani maksud itu? Tahu ya, rohani artinya apa ya? Sama ya. Oke. Sudah kaya dan spiritualnya bagus. Kerohanian seseorang tidak dinilai dari cara engkau berbicara si firman Tuhan. Tapi respon kita dalam setiap peristiwa. Dan cara pandang kita dalam hidup. Nah kalau misalnya dikatakan tadi derajat itu sesuatu yang membuat bahagia, saudara salah. Justru itu mencelakakan kita. Kemudian di sini apalagi? Kehormatan, itu sama saja ya, supaya dihormati ya. Hormat gerak. Oh bukan itu saudara, bukan. Tapi hormat. Wow. Ada orang melayani untuk dihormati loh. Ada orang melayani pelayanan sibuk supaya dianggap dihormati. Wah saudara, itu bahaya sekali. Karena yang namanya melayani dia justru supaya dia menjadi hamba. Hamba itu tidak perlu dihormati. Majikan tidak biasanya ya ada majikan. Iya tidak. Hambalah kepada majikan. Bapak, Bu. Dalam pelayanan rohani begitu. Sekarang kita anak-anak Tuhan pelayanan udah seperti dihormati. Rohaniawan sedang lewat. Rohaniawati sedang lewat. Hei orang-orang berdosa. Minggir. Rohaniawati sedang lewat. Saudara, kalau kehormatan yang kita cari sehingga saudara salah, saudara akan bahkan menderita. Kemudian suami baik, ya kita semua sudah tahu. Suami kita baik kah? Haleluya. Haleluya. Suami saya sih baik Bu, cuma selalu saja ada cuma. Tapi suami saya baik Ibu Mawar, tapi, nah tapinya itu bahaya tapinya. Tetapi artinya suami juga tidak bisa. Jangan mengharapkan bahwa suami kita membawa kebahagiaan. Saudara itu dangerous, itu bahaya. Karena itu eksternal semuanya. Wah saudara mulai bingung, jadi yang mana Bu bahagianya? Aduh sabar. Lalu anak baik, kita bersyukur kalau anak-anak kita baik, tapi kalau anak kita tiba-tiba melawan, sakitnya tuh di sini. Sakitnya di sini. Ketika kita bergantung kepada yang di luar, maka kita akan menderita. Nah saudara, sebetulnya ini satu hal yang saudara harus pahami. Pengenalan akan Tuhan dalam kerajaan Allah. Jadi tadi tujuannya apa di kerajaan Allah, goalnya apa? Di kerajaan Allah itu goalnya itu bukan kebahagiaan. Tapi goalnya adalah memuliakan Tuhan, mengenal akan Tuhan, sukacita di dalam Tuhan, maka setelah itu menjadi bahagia. Saudara mungkin bertanya, seperti apakah kebahagiaan di dalam Tuhan? Wah saudara, diperlukan satu iman dan kerendahan hati.
untuk mau belajar siapa Tuhan. That's why saudara sudah harus belajar yang namanya Alkitab. Amen. Kau harus belajar. Jangan cuma dihafal. Tapi tahu mempelajari firman itu seperti onta. Kalau di Arab ya ada onta. So onta itu kan ada namanya tembolok. Dan ketika onta itu makan, dia olah di tembolok. Baru masuk ke perut. Firman Tuhan itu harus ada tembolok. Dicerna, dipikirkan, dijiwai. Bicara dengan Tuhan itu firman Tuhan. Seperti sekarang saya mengajak saudara untuk mencerna ya. Mencerna firman Tuhan. Lalu dimakan firman Tuhan. Makan itu dimakan. Harus dicerna. Jangan saudara dengar masuk, lupa. Itu sebabnya yang namanya keintiman dengan Tuhan itu sedang mencerna firman Tuhan. Keintiman itu saudara biasa salah anak-anak Tuhan sekarang. Keintimannya itu dibangun ketika menyembah. Tetapi bukan firman Tuhan yang dicerna. Yang dicerna adalah perasaan kita. Saya berani bicara ini karena saya juga dari orang yang suka menyembah. Tidak ada firman Tuhan kita baca, tidak ada. Yang ada perasaan kita cari kedamaian. Kita cari ketenangan. Ayo Jero, mainkan musik. Musik itu menenangkan hati saya. Musik terus. Lalu yang mengiringi satu puji-pujian dari kasetnya Ibu Mawar. Oh sedih, oh haleluya. Tidak cukup saudara. Saudara harus mencerna ayat-ayat. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya akan ditambahkan. Ada apa di dalam kerajaan Allah itu? Siapa raja kita? Itu kita harus tahu. Itu harus benar-benar dihidupi oleh kita. Sehingga kita tahu. Ketika ada masalah, I don't care about masalah. Karena aku tahu siapa Tuhan yang kusembah. Tujuanku adalah Tuhan. Maka ketika aku menyembah Tuhan, aku semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, mau suami brengsek, mau suami kacau, Tuhanku adalah pembelaku. Saudara, seorang anak Tuhan harus mencerna apa itu firman Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari lebih banyak orang sedih kalau tidak bahagia, kesenangan, sedih. Tetapi tidak pernah sedih kalau tidak mengenal Tuhan. Sedih, pernah gak saudara sedih? Tidak mengenal Tuhan? Enggak Bu. I don't care about Tuhan. Kasarnya kan seperti itu kan. Ada gak sedih ketika kita belum mengenal Tuhan? Ada gak yang menangis Tuhan? I want to know you more God. I need you Lord. I need you Lord. Saudara pernah sedih gak begitu? Betapa aku ingin tahu siapa Engkau. Saudara, kita perlu seperti itu. Saya bicara begini karena saya ngalamin. Sampai saya katakan sama Tuhan, janganlah aku mati dulu Tuhan. Sebelum aku tahu betul siapa Engkau. Saudara, kalau di rumah saya grandma ya. Saya jaga cucu. Dan saya cuci piring, saya sapu-sapu. Ini firman Tuhan. Ini saya bawa terus. Bawa terus, simpan di sini, cuci piring saya dengar. Terus saya merasa saya perlu menangis dengan Tuhan. Saya tutup dulu ini, saya cuci lagi tangan saya ke kamar, saya nangis Tuhan. Saudara, saya nggak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Karena firman itu mengubah hati saya. Karena Tuhan itu menegur saya. Karena firman itu mengarahkan pikiran saya. Sehingga hidup saya benar-benar, saya sangat bersuka cita. Saya sangat bersemangat hidup. Semangat saya bukan karena ada event, ada pelayanan, nanti ada acara, itu tidak.
Walaupun tidak ada apa-apa, saya terus dengan Tuhan. Saya sibuk dengan Tuhan. Saya sibuk mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan. Saudara, kalau engkau tidak melakukan ini, maka saudara, apa yang mau saudara harapkan dari kekristenan? Nah, saudara bilang, saya mau bahagia, Bu Mawar. Wah, kamu harus lakukan sesuatu dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Tapi intim dengan Tuhan pun jangan salah ya. Jangan saudara cuma nyembah-nyembah tapi gak pernah baca ayat firman Tuhan. Proses olahlah makanan itu, firman itu. Day by day. Itu anak Tuhan. Saudara tahu? Ketika kita mengalami dengan Tuhan, Tuhan itu sudah menyiapkan sesuatu bagi kita. Kau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena memang kita bukan orang biasa-biasa. Kita luar biasa di tangan Tuhan. Kita berbeda dengan yang lain. Engkau spesial di mata Tuhan. Tapi engkau tidak sadari itu. Sehingga engkau seperti orang lain. Paham? Engkau datang ke tempat ini, saya percaya tidak kebetulan. Tetapi Allah mau bekerja dalam setiap kehidupanmu. Engkau tidak boleh tertidur. Engkau tidak boleh malas. Itu sebabnya hidup dalam kekristenan itu tidak membosankan. Karena kita bertumbuh. Seorang yang bertumbuh itu tidak membosankan hidupnya ya. Excited. Selalu emang baru, selalu baru. Firman Tuhan selalu baru tiap hari. Oh, dan saya merasakan itu. Saya merasakan itu, saudara. Saya olah firman itu. Saya cerna. Oh, di manakah kebahagiaan? Kebahagiaan itu ada terletak hanya di dalam Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita tahu akan firman Tuhan, maka kita semakin serupa dengan Allah. Amin. Menjadi serupa dengan Tuhan. Kita banyak diperlukan orang ya. Saya kasih karunia Tuhan. Hampir setiap hari saya konseling orang. Orang-orang yang saya konseling bukan hanya di Indonesia. Ada di Amerika, ada di mana-mana. Dan saya punya jam-jam. Saya punya hari-hari dengan Ibu A, Ibu B. Jadi saya punya appointment. Dengan orang-orang untuk bicara tentang Tuhan. Kenapa saya bisa begitu, saudara? Karena Tuhan sudah memproses saya. Dan saya berikan hidup saya untuk Tuhan. Pakailah aku, Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap hidup kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tidak untuk diri kita sendiri. Saya dengan anak-anak saya harus ada waktu dengan mereka. Kalau mereka lagi ngobrol berdua, saya datang. Saya senang menjahit, sewing. Saya bukan ahli menjahit, tapi saya senang. Saya jahit, ngobrol. Saya dengarkan, lalu saya bicara. Dan mereka anak-anak saya senang mendengarkan saya bicara. Bahkan kalau mereka antar saya pelayanan, mama, bicara mama. Anak saya yang laki-laki sengaja antar saya hanya untuk ngobrol dengan saya. Mama, Babang mau ngobrol dengan mama. Anak saya yang perempuan, ini WA terus, mama kapan pulang? Dia sudah tahu besok saya pulang. Tetap ditanya, mama kapan pulang? Besok. Saya pergi kemana? Mama kemana? Soalnya jangan sampai anak-anak kita gak mau dengar kita ya. Mama jauh-jauh sana mama. Mama mau keluar kota berapa lama? Seminggu, 1 bulan saja. Oh mama ke Kucing, iya berapa? 5 hari. Mama 2 minggu saja, tidak apa-apa. Tapi kalau kita dinanti-nantikan oleh suami dan istri dan anak kita, artinya kita menghasilkan buah. Perkataan kita bagus, amin. Saudara, saya bisa bicara begini bukan dari dulu saya perkataannya, tidak. Perkataan saya tajam, saudara. Dulu suami saya bilang sama saya, mama,
kamu memang lembut. Saya memang ngomong tidak kasar ya. Ngomong tuh ya bicara ya seperti begini. Tapi perkataanmu itu seperti silet. Tajam seperti pisau. Membelah. Wow. Dulu saya seperti itu. Kenapa? Karena mama saya juga seperti itu. Mama saya orangnya tenang, tapi kalau mau menghabisi anaknya dengan perkataan, wah kita sakit hati. Wah itu terekam di kepala saya. Saudara hati-hati ngomong sama anak-anak ya, itu terekam di otak belakang dia. Untuk bisa saya pulih dari memori saya. Wah saya perlu pelepasan saudara. Mama saya tenang kalau ngomong. Tapi mama saya menekan saya pada saya masih SMP. Mawar, begini, pelan bicaranya. Dia tidak mawar, kamu tahu loh, tidak. Pelan, tapi dia sedang menekan saya. Saya tidak sadar itu. Karena itu orang tua saya, iya ma. Tapi ternyata di dalam lubuk hati saya yang saya tidak terima. Dan saya tahu itu setelah saya punya anak. Saya dilayani oleh satu hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu cuma mendoakan. Holy Spirit, please. Apa yang harus dilakukan? Apa yang ada di memori dia? Peristiwa apa yang ada di memorinya? Tolonglah dia. Karena saya konseling ya. Saya langsung ingat mama saya sedang bicara di satu ruang tamu. Langsung saya menangis. Mama, wah saya nangis. Anaknya. Rupanya Roh Kudus ingatkan saya, itu yang melukai kamu. Saya cerita. Ini konselor saya tanya, apa Roh Kudus, apa yang terjadi Ibu Mawar? Mama saya menekan saya. Saya tidak mampu untuk melakukan apa yang mama saya mau. Mama saya menekan saya. Wah saya nangis, nangislah Bu Mawar nangis. Saya nangis saudara, saya nangis. Saya puaskan tangisan saya. Saya ingat memori itu saudara. Lalu konselor saya bilang begini, Mawar, apakah kau mau melepaskan pengampunan untuk mama kamu? Mama saya sudah mati. Sudah lama mati mama saya. Saya akan, seandainya saya mama kamu, saya akan minta maaf atas nama mama kamu. Saudara tahu, kamu mau maafkan mama kamu? Mau. Bagaimana saya tidak mengampuni mama saya? Saya sudah di dalam Tuhan. Orang lain pun saya ampuni, apalagi mama saya. Tetapi saya baru tahu, ternyata ada yang belum saya selesaikan dengan mama saya di hadapan Tuhan. Lalu dia peluk saya, mau. Saya adalah mama. Mawar anakku. Wow. Maafkan mama. Waduh, saya peluk dia, saya nangis, mama. Aku melepaskan pengampunan. Maafkan mama. Mama banyak salah. Konselor saya pretending ya, seolah-olah dia mama saya. Tapi saat itu saya melepaskan pengampunan saya kepada mama saya. Saudara tahu dari saat itu saya menjadi orang yang tenang saudara. Kalau saya bisa seperti ini sekarang, terjadi proses. Bukan tiba-tiba seperti tidak. Ada banyak yang diselesaikan dengan Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan saya terhadap suami saya dan anak-anak saya jadi tenang. Masalah boleh terjadi, tetapi saya sudah tenang. Saya tidak paksa suami saya untuk melakukan sesuatu seperti yang saya mau. Saya menjadi seperti itu karena saya juga ditekan oleh mama saya. Dan saya menekan suami saya. Dan suami saya jadi orang bodoh-bodoh begitu. Kasihan suami saya. Karena masa lalu saya, dia terluka. Saya sering minta maaf sama suami saya. Maafkan saya begini. Waduh suami saya.
Dia peluk saya. Waduh. Ya suami yang luar biasa. Saudara, ada hal-hal dalam kehidupan kita sehari-hari yang seharusnya kita gumuli. Untuk kita menjadi bahagia, ada di dalam kerajaan Allah. Dia sanggup membereskan itu. Uang tidak bisa membereskan. Amin. Mobil-mobil, harta, bahkan kehormatan tidak bisa menyelesaikan itu. Tetapi yang menyelesaikan adalah Roh Tuhan itu sendiri dalam diri kita. Dan itu penting. Saudara, kembali lagi saudara terkasih. Kebahagiaan itu di mana? Tuhan membangun kebahagiaan saya dan saudara bukan dari luar, tetapi dari dalam. Amin. Dari dalam. Bahkan kita boleh katakan saya tidak perlu penghormatan itu. Saya tidak perlu kekayaan itu. Saya tidak perlu orang menghormati saya atau tidak. Saya ngomong begini karena saya ngalamin Bapak Ibu ya. Kemarin kan saya bercerita bagaimana saya mengejar ke pengakuan karena saya seorang senior pastor. Jadi yang di bawah saya kurang ajar. Saya tidak terima. Saya menuntut penghormatan dari dia. Dan Tuhan tidak pernah izinkan itu terjadi sama saya. Kenapa? Karena saya harus melepaskan itu. Pengakuan itu. Sebagai anak Tuhan kita tidak perlu penghormatan dari manusia. Karena yang kita perlukan adalah penghormatan dari Allah. Amin. Manusia boleh tidak menghargai saya. Oh, I don't care. Sekarang saya tidak peduli. Dan saya walaupun saya pernah meletakkan jejak-jejak saya di gereja itu. Saya pun tidak peduli. Karena itu punya Tuhan, you know. Punya Tuhan bukan punya saya. Saya hanya hamba yang melakukan apa yang Tuhan harus minta saya lakukan. Itu pun satu perkenanan. Itu pun satu kehormatan kalau saya boleh melayani. Merintis satu pekerjaan Tuhan. Tidak perlu saya harus tunggu-tunggu orang. Hamba. Loh kok hamba begini? Hamba. Saudara, manusia sudah terbalik ya. Mengartikan yang namanya hamba. Kita gak perlu lagi itu penghormatan ke apa. Karena harga diri kita ini di dalam Tuhan. Saya membangun harga diri saya di dalam Tuhan itu tidak sekejap saudara. Jadi dari dulu saya bangun itu. Karena saya tahu penghormatan dari luar itu akan hilang. Contohnya saudara, dari dulu saya kan penyanyi rohani ya. Penyanyi itu artis dan selalu ekspektasi orang itu tinggi. Kamu harus seperti artis datang, nah sebagian kamu harus mobil, ini, itu, ini. Artis harus mau rangkir. Tapi saya belajar untuk menanggalkan itu seperti apa saudara. Saya pernah tes dengan teman-teman saya. Teman-teman saya singer-singer. Singer-singer saya waduh ini baik-baik. Singer-singer saya waduh itu kalau nyanyi itu wah kacau-kacau saudara. Nyanyi segala puji syukur ya. Segala puji syukur. Oh teman saya gak begitu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Itu dulu ya. Waduh, dan kalau jadi singer yang dipikirin apa? Baju dulu. Kita pelayanan ya di oh pelayanan. Hari apa? Hari Minggu. Bajunya apa baju? Yang keren. Ya saudara, yang pertama keren dulu. Capek deh. Oh saya tes mereka. Kan saya yang pimpin ya. Karena undangan datang pada saya pakai dia jadi singer. Ayo naik. Taksi, naik taksi gitu. Kita tidak pakai taksi, pakai bis. Hah? Pakai bis? Udah cantik begini masa pakai bis? Pakai bis. Laju, bus.
Mereka mau pakai taksi, masuk mobil, keluar mobil, tidak pakai bus. Setelah pakai bus itu berhenti kan, bus kan tidak masuk ke lorong ini tuh berhenti. Turun, dia pikir saya mau stop taksi. Taksi bar, Gojek, Gojek motorcycle. Hah, motor ya Gojek. Jadi kami semua pakai Gojek, bajunya bagus-bagus, rambut udah bagus. Kacau. Dia marah-marah sama apa? Gojek. Saudara tahu yang mengundang kami itu satu developer ya. Jadi satu office ya. Tapi dari perumahan ya. Dan mereka ada acara spesial begitu, dia mengundang tim singer saya WL dan mereka singers gitu. Itu yang mengundang saya orang-orang kaya dan dandanannya bagus-bagus. Lalu kami datang pakai motor, rambut sudah terbang. Saya berhenti persis di depan pintu dan ibu-ibu yang kaya-kaya itu menunggu. Saya persis depan pintu. Saudara tahu saya mau latih mental saya. Saya turun saja. Tapi teman saya lari dulu ke belakang mobil. Dia sembunyi. Ih mawar tidak punya malu gitu. Lalu mereka di belakang mobil itu sisir-sisir gitu rapi. Saya tidak, saya rambut kacau-kacau, saya masuk saja. Ibu mawar, iya shalom, mana teman-teman? Teman-teman saya mana? Teman-teman saya sedang berhias dulu. Waduh saudara, teman-teman saya marah sama saya. Gila lu katanya gitu. Saya diam aja. Kacau, ini bahasa Jakarta, kacau luar katanya. Maksud itu lu, kacau lu katanya. Saudara, kenapa saya keras untuk itu? Karena saya tahu bahwa bahaya ketika kita terlalu dianggap orang besar. Bukan hanya nanti hilang atau tidak, tapi mental kita juga bisa salah. Karena ini pelayanan, kita anak-anak Tuhan. Mental apa yang kita bangun? Kalau mental artis yang kita bangun, dan itu menjadi bahaya. Tetapi kalau mental hamba, kamu mau dihormati pakai motor, pakai beca, pakai apa, it's okay. Saya membangun itu saudara. Suatu hari saya diundang lagi, saya sudah punya nama besar di Indonesia. Penyanyi rohani, diundang khotbah. Saya naik bis karena jaraknya jauh sekali. Lalu suami saya harus khotbah di tempat lain. Dia tidak bisa antar saya. Mama pakai taksi? No. Tidak perlu saya pakai taksi. Uang bisa banyak. Kalau saya misalnya spend uang banyak loh, kita harapkan juga nanti kamu bayar berapa saya? Wah repot itu. Saya harus membatasi diri saya. Saya pakai bis. Sudah tahu gerejanya? Gereja orang kaya. Pendetanya orang kaya, pengusaha. Lalu saya ditanya, Bu Mawar, mobil di mana? Enggak pakai mobil. Oh pakai taksi? Enggak. Pakai apa? Pakai bis. Oh iya. Silakan Bu Mawar. Saya khotbah dan sebagainya. Terakhir dia berdoa. Soalnya dia berdoa apa saudara? Dia menangis. Dia katakan gini. Tuhan, ampuni kesombongan saya, katanya gitu. Saya bingung juga ya. Ibu Mawar mau datang ke tempat ini memakai bis Tuhan. Tuhan, saya tambah bingung juga. Apa yang salah dengan bis saya? Saya pikir. Saudara, orang membangun itu berbeda. Oke lah dia orang kaya ya. Tetapi dia juga ternyata sadar. Apa yang salah dengan memakai bus gitu ya? Kita orang biasa. Saudara, Yesus datang ke dunia saja di kandang domba, you know. Bahkan mengambil rupa seorang hamba. Apakah ada yang menjemput Tuhan Yesus pakai mercy kah? Tidak ada. Tetap ada di kandang hina.
kandangnya hina pula. Saudara, kalau mau jujur kekristenan adalah seperti itu. Tidak salah kita kaya, tidak salah. Tapi mental kita tetap mental hamba. Hamba Tuhan, amin. We are the servant of God. Kita bukan bosnya Tuhan. Tuhan, lindungi anak saya. Lindungi suami saya. Tuhan itu security kah? Berkati saya. Oh, Tuhan itu bangga. Sudah kembali lagi. Yang dibangun adalah di dalam kita. Sehingga ketika apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tidak goyah. Ini saya punya pengalaman yang memang betul-betul luar biasa. Di Indonesia ada Indonesian Idol. Tahu kan? Ada di Malaysia ada ya, Malaysia Idol, Indonesian Idol. Jadi penyanyi-penyanyi lama seperti saya itu sebetulnya tidak diperlukan sudah. Karena di KKR, KKR yang ada itu artis-artis Kristen Idol. Wow. Tapi entah kenapa lah itu KKR di kota apa, saya lupa di pulau apa undang saya juga. Ternyata panitianya tuanya sama dengan saya. Dia tahu lagu-lagu. Oh iyalah. Oke lah, dia penggemar lagu-lagu saya, oke saya nyanyi. Ini yang undang saya dokter-dokter karena ada pengobatan gratis. Jadi kita KKR di satu pulau ya, jauh ya pulau lah di Indonesia. Jadi dokter-dokter datang dan ada KKR, ada hamba Tuhan dan ada penyanyi. Dan saya penyanyinya dengan bintang idol. Lalu yang undang saya itu para dokter yang memang tahu lagu saya. Dan dia selalu ada di samping saya tuh dokter-dokter itu karena mereka juga tamu dari Jakarta yang akan mengobati orang-orang di sana. Jadi waktu KKR mereka satu tempat duduk dengan saya, ya. Nah, lalu saya sudah duduk sama-sama. Tapi penyanyi idol itu apalagi dia baru kalau nggak salah dia tuh lagi masih final ya. Jadi dia masih terus election. Jadi terbiasa dengan gayanya, jadi dia masuk juga kayak masuk ada wartawan, padahal tidak ada wartawan sudah. Tapi jalannya udah beda juga. Jalan sudah berbeda. Oh, oke, dan ini masih muda, saya mengerti sekali. Anak muda dan euforia, it's okay, no problem lah. Laki-laki tapi ini anak muda laki-laki. Lalu nyanyilah. Selesai itu semua mau tanda tangan. Orang cari tanda tangan siapa? Idol lah. Ada yang cari tanda tangan saya? Tidak ada. Tapi problemnya di situ adalah si idol ini begitu banyak penggemar. Tahu saudara, dokter-dokter itu marah. Saya dengar itu ya, saya dengar. Ini orang muda tidak tahu diri katanya. Tidak tahu diri, tidak sopan. Dia tidak tahu siapa Ibu Mawar. Begitu saya waktu duduk, ada apa yang salah saya pikir. Saya aja tidak ada masalah. Tapi orang kok ada masalah. Artinya apa saudara? Memang manusia itu sangat perlu namanya dihargai. Dia bukan mawar simorangkir yang tidak diminta tanda tangan tapi marah. Kalau saya tidak membangun diri, saya pun akan marah. Ya, paham ya? Saya akan menjadi orang yang saudara membangun kedewasaan itu day by day. Day by day. Tuhan baik. Tuhan menolong saya. Jadi yang namanya kesusahan, namanya penderitaan, duka cita itu bisa jadi joy kalau di dalam Tuhan. Amin. Nah pertanyaannya, saudara kan ingin bahagia nih. Iyalah Bu, pulang dari sini saya pengen bahagia. Betul itu. Tetapi kebahagiaan itu sebetulnya sudah ada di dalam dirimu. Yaitu Tuhan itu sendiri. Amin. Engkau tidak usah cari. Ada di dalam dirimu. Tapi respon mulai yang penting dari Tuhan. Setiap hari, setiap detik,
Setiap saat, setiap momen, kamu terkoneksi nggak dengan Tuhan? Itu penting banget. Setiap peristiwa kau datang kepada Tuhan, setiap hal Tuhan, Lord, karena dia tinggal dalam diri kita. And He knows everything, dia tahu semua. So kita tinggal bicara, Tuhan. Tadi ibu itu marah kepada saya. Jamah hatiku. Kan ada kan tiba-tiba ada satu ibu misalnya dia punya bicara cakapnya tidak mengenakan, bisa toh? Dan itu bisa terjadi apalagi ibu-ibu. Mulut susah dijaga. Kamu. Dan orang bisa tersinggung sekelilingnya. Lalu bagaimana reaksi kita? Duka cita. Saya mau pindah gereja sudah. Kalau ibu itu ada di gereja itu, saya tidak mau datang ke gereja itu. Tapi kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, memang pertama kaget misalnya, kaget. Tuhan jamah hatiku. Saya pernah beri kesaksian bahwa abang saya membentak saya, masih ingat? Itu kemenangan saudara. Kalau kita cari kebahagiaan, wah abang saya bentak saya sangat tidak bahagia. Ya. Tapi ketika ada Tuhan prosesnya seperti itu, dia menjaga kita. Penjaga Israel, wow. Dia menjaga hidup kita. Dia menjaga kita semua. Coba katakan kiri kananmu, kamu dijaga Tuhan. Amin. Ya, tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Oke, ada pertanyaan, jangan saya ngomong terus, saudara terus diam terus ya. Coba, saya berikan kesempatan, kalau ada yang bertanya silakan. Ada yang terganggu jiwanya? Maaf, saya suka berseloroh ya. Tidak apa-apa, wah saya tidak terima itu Bu Sel. Jadi maksudnya kalau saudaramu bertanya silakan. Sampai jam berapa Ibu Evelyn ini? Lanjutkan. Dia komandan saya. Jadi dia bilang lanjutkan, saya akan lanjutkan. Oke, ibu-ibu yang mau bertanya? Tidak usah pakai nama. Oke? Nah, sekarang kita akan kembali bagi kelompok. Dan di kelompok itu, saudara boleh berdiskusi, tetapi saudara boleh, ini kan hari terakhir ya. So, saya ingin tahu sejauh mana engkau memahami. Jadi di dalam kelompok itu, saya minta ada lembar-lembar kertas ya. Panitia menyediakan lembaran kertas, dan kertas itu saudara boleh bertanya. Dan pertanyaannya akan dibaca, jangan kasih nama. Tidak ada nama ya, jadi bicara. Supaya kita, jangan ada dusta di antara kita. Oke, silakan bagi kelompok. Kelompok kemarin ya? New song. I was glad. No. Tidak harus intronya, tidak harus sama. Tidak harus sama. I was cleansed from my sin by your blood, by your blood. I was healed from my pain by your blood, by your blood. Holy, holy, holy.
ibu-ibu nanti ketua kelompok tetap harus mengumpulkan catatan, notes. Yang dicatat adalah pandangan ibu-ibu mengenai kebahagiaan. Dari mana kebahagiaan sejati itu? Jadi seberapa paham ibu-ibu mengenai hal ini? Di manakah kebahagiaan sejati itu? Oke. Dan kalau ada pertanyaan, you can write it dan kasih kepada ketua kelompok dan saya akan bacakan. All pertanyaan saya akan baca.
Halo. Halo. Udah lapar kita berdaun baru ge kenyang. Oke, awak ke aku ndak berjalan ke kumpulan Siti. Oke, Jaku tanya ya. Nomor 1, nama Jaku tanya kita, Tika ditanya kita. Bebas, nama-nama soalan aja. Tanya nama-nama soalan kak ditanya kita, utai ndak difaham, utai kak kita temu. Oke, kedua, ia nanya nama utai dipelajar ke kita tentang topik sarito. Nama pemahaman kita, nama utai dipelajar ke kita ama isi ya kan mau kita faham kena. Oke, 2 titik perkaranya aja. Soalan bebas, kita akan nanya soalan tidak diajari ya ke apa-apa soalan lah.
Oke, kita bagi 2 menit lagi ya, habiskan ayat terakhir Anda. Oke. Kalau sudah selesai silahkan untuk duduk kembali karena saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Saya semakin gemuk. Makan terus. Terima kasih untuk yang membuat makanan ini enak sekali. Thank you. Oh, thank you.
Saya tidak menyangka kertasnya banyak sekali. Luar biasa. Iya, kelompoknya banyak. Jadi kita akan selesai sampai besok ya. Tidak pulang kita. Sampai malam. Oke, saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan saja, tetapi kesimpulan-kesimpulan yang ibu-ibu berikan itu cukup untuk saya, dan saya memahami sejauh mana ibu-ibu memahami apa yang saya berikan. Macam mana membangun Oke, di sini ada pertanyaan, bagaimana kita dapat mengenali, ini apa ya, sama ada apa sama ada? Sama ada, artinya sama ada tuh apa? Sama ada, hah? Oh sama saja. Oh oke. Bagaimana kita dapat mengenal sama aja? Whether itu kebahagiaan atau kesenangan dalam hati kita. Seperti itu ya. Jadi artinya bagaimana kita membedakan kesenangan atau kebahagiaan dalam hati kita ya. Sebetulnya masalahnya itu bukan bagaimana kita merasakan. Bagaimana kita, bukan masalah seperti apa kita merasakan. Tetapi masalahnya seperti apa yang kita pikirkan. Apa yang ditujukan, tujuannya apa gitu. Perasaannya begini, mungkin yang membedakan begini ya. Kalau kesenangan itu adalah, ini senangan dan kebahagiaan ya tadi, happiness or joyful gitu. Joy atau happy. Happy kita pisahkan kesenangan, joy itu kebahagiaan. Jadi saya katakan tadi bahwa kebahagiaan atau joy itu adalah hal-hal yang spiritual. Jadi hal-hal yang dari dalam. Joy itu datangnya adalah karena kita mengenal Allah. Karena kita tahu siapa Allah, maka kita joy. Dan joy itu kita bisa rasakan bukan hanya ketika kita banyak uang. Banyak duit, suami baik, istri baik. Tetapi joy itu tetap ada walaupun tidak punya uang, walaupun istri, suami tidak menyenangkan, joy itu tetap ada. Kenapa joy itu tetap ada? Karena joy itu dari dalam kita, tinggal di dalam kita. Kita yang membangun itu di dalam diri kita. Dan sumber joy itu datangnya dari God. Karena yang kita tuju juga bukan hanya joy, tapi tujuan utama adalah God.
Karena tujuan kita God, dan God itulah yang memberikan joy itu. Karena you datang sama God, kepada God, and God give you joy. Dan joy itu tinggal di dalam dirimu. Dan joy itu tetap tinggal. Kalaupun kamu tidak punya uang atau suaminya, kamu masih punya God. Ya. Dan God itu harus menjadi kekuatan kita. Tujuan kita, everything is God. Karena sumber itu adalah Allah. Sumber kebahagiaan itu adalah Allah. Nah, itu perasaannya bagaimana? Perbedaannya itu perbedaannya. Rasanya itu perasaan. Sekarang kita buat perasaan ya. Perasaan di dalam bahagia, di dalam joy atau di dalam Tuhan itu nggak akan hilang. Tapi kalau happiness itu akan hilang. Bahkan happiness itu bisa menjadi kedukaan. Apabila, karena happiness itu datangnya dari luar, kesenangan itu. Pergi jalai-jalai. Lalu makai. Senang jelai-jelai. Kok jelai? Saya senang jalai-jalai ke Jakarta. Saya senang jalai-jalai ke Kuching. Jalai-jalai ke KL. Tapi saya tidak bisa jalai-jalai karena tidak ada uang. Dan saya sedih. Ya, itu bisa hilang karena itu dari luar. Bukan dari dalam diri kita. Tapi kalau joy, bahagia dari Tuhan, teman-teman kita jalai-jalai ke KL, tapi kita tidak jalai-jalai. Are you happy, joy? Are you feel joy? Saya bisa menerima itu. Saya tidak peduli, saya mau jalan, saya tetap joy. Nah, caranya seperti apa? Kamu harus dekat dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus seperti suami istri. Ya. Suami istri berbicara. Aku kenal siapa Tuhanku. Aku tahu apa yang dia inginkan, gitu kan? Dan dia tahu apa yang aku inginkan. Dia tahu apa kerinduanku. Dia tahu isi hatiku. Tuhan begitu. Sama suami seperti suami kita. Kalau suami istri sudah tidak bercakap-cakap, itu bahaya. Itu ukuran juga. Suami istri tidak bercakap-cakap saja bahaya, apalagi dengan Tuhan, you know. Itu saudara harus bisa berpikir itu. Dan itu harus dipikirkan. Supaya tidak salah dalam kekristenan. Makanya yang dibangun dalam keluarga adalah komunikasi. Nah, kesalahan kita suami istri, apalagi perempuan kalau kita sudah tidak senang, diam saja. Mama, kita cuci piring, kita sedang menghukum suami kita. Lalu dia sudah tidak senang di rumah kita ya, di rumah ya. Nah, dia ke kantor lah. Banyaklah cewek-cewek cantik di situ. Dan dia panggil mama ke cewek lain. Oh, capek deh. Misalnya ada perempuan namanya Susi. Kita panggil istri, dia panggil istri, mama. Tidak ada jawab. Dia panggil Susi di kantor, Susi, yes. Oh, dia bagus. Komunikasi itu betul-betul bisa merusak ya. Apalagi dengan Tuhan, sebetulnya kita rusak. Kita rugi. Kita rugi kalau kita tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita mengenal siapa Tuhan, maka kita tahu. Saudara, itu apa ya?
Saya harus menerjemahkan kepuasan di dalam Tuhan. Itu dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Kalau saudara belum merasakan kepuasan di dalam Tuhan, so itu pertanyaan. Karena ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, Roh Kudus itulah yang menolong kita. Kalau saudara tidak merasakan apa-apa, itu pertanyaan. Jangan-jangan saudara belum terima Yesus. Hanya ikut-ikutan. Ikut kaum wanita, ikut ke kucing, ikut-ikutan, ikut ke gereja, ikut-ikutan. Tetapi saudara tidak mau bersentuhan dengan Tuhan. Nah, dengan Tuhan itu harus seperti suami istri. Di dalam pernikahan, pemberkatan di gereja, saudara, itu perjanjiannya covenant. Sama dengan perjanjian Allah Yesus dengan saya dan saudara. Covenant, perjanjiannya perjanjian kekal. Pernikahan orang Kristen juga perjanjian kekal. Hati-hati makanya minta diberkati. Karena tidak boleh ada yang memisahkan selain kematian. Wah, repot itu kalau itu sudah masalahnya itu sudah. Makanya dia lama karena dia terus bergumul. Berdoa terus. Berdoa ya harus hati-hati. Sekali milih, waduh. Seperti kucing dalam karung. Saya sangat setuju apabila anak-anak muda tidak cepat-cepat menikah. Artinya apa? Tidak terburu-buru. Jangan menikah karena usia sudah tua. Jangan menikah karena didesak oleh orang tua. Apalagi oleh jemaat. Tapi menikahlah apabila kamu sudah siap. Itu penting. Karena sekali menikah, wah itu seumur hidup. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Kamu beli berapa ya? Oke. Pertanyaan kami, apakah kedamaian yang dinyatakan, oh ini ya mengenai, ini nanti dulu ya karena mengenai aku tidak membawa damai itu, kita tidak bisa bahas soal itu, tetapi nanti akan kita bahas. Ini apa ya artinya? Macam mana membangun secari dengan firman Tuhan? Secari apa? Selari. Sejalan. Oke. Macam mana? Itu macam mana bahasa kita ya? Bahasa Malay ya? Karena ini seperti bahasa saya juga di My Tribe is macam mana? Sama ini dia bahasanya sama. Membangun apa tadi selari, sejalan. Bagaimana kita membangun sejalan dengan firman Tuhan? Yaitu kita harus betul-betul serius dalam belajar firman Tuhan. Berapa tahun kita pegang firman Tuhan? Saudara cuma simpan saja itu Alkitab? Wah, rugi saudara. Di dalamnya adalah rahasia Allah. Wow, harta untuk kehidupan kita. Bagaimana supaya kita sejalan dengan firman Allah? Buka hatimu. Biarkan Roh Kudus bekerja. Untuk kita taat akan firman Tuhan. Ya, itu supaya sejalan. Supaya Roh Tuhan melembutkan hati kita dan Roh Kudus menerjemahkan, membuka semua. Waduh. Saudara kalau sudah seperti itu, saudara baca firman tidak ngantuk. Ingin tahunya banyak. Orang Jakarta bilang sekarang kepo. Kepo itu kepo lu. Pengen tahu, ingin tahu. Itu bahasa anak muda. Kepo, kepo lu. Kita harus kepo. Oke. Betulkah? Adakah betul tindakan saya hanya menghadiri ibadah gereja, Sunday service secara online saja,
Bagaimanakah melepaskan menantu yang kepahitan? Bagaimanakah melepaskan menantu yang kepahitan? Maksudnya melepaskan itu mengobati ya? Atau kita kasih lepas aja gitu? Karena ini kan melepaskan. Tidak ya? Artinya mengobati, oke. Saya pikir mau dibuang itu lepas. Saja. Secara online itu sebetulnya kurang tepat. Karena kekristenan itu selalu dari dulu, dari gereja mula-mula bicara community, komunitas, keluarga. Gereja itu bicara keluarga. Kalau kamu tidak punya keluarga, kamu hidup sendiri. Kamu tidak ada yang tolong. Karena Tuhan menolong lewat keluarga. Itu sebabnya gereja itu terjadi untuk saling menolong, saling menguatkan. Jadi itu penting sekali. Saling mengasah, iya. Karena ternyata di gereja kita tidak selalu berhadapan dengan orang yang menyenangkan hati kita. Loh kok ada di gereja yang menyebalkan? Ada. Dan itu Tuhan izinkan? Tuhan izinkan. Besi menajamkan, sesama menajamkan, sesama. Tetapi ada yang menopang, yaitu pengajaran dari firman Tuhan di gereja. Jadi di gereja itu kekuatan firman ada, kehidupan bersosialisasi ada untuk membentuk. Kalau saudara hanya di rumah, saudara akan merasa menang terus. Suami sudah tidak bisa lagi bicara pada kita karena kita terlalu celewet. Anak-anak kita sudah tidak berani sama kita karena kita malah telus. Saudara mau dibentuk sama siapa? Di kantor sama siapa? Di kantor oke di kantor. Tapi di kantor itu tidak ada yang membangun saudara di kantor. Atasan kita menjadi lawan kita, dia tekan kita, wah itu berbeda. Tapi di gereja ada kasih persaudaraan. Ada saling mengampuni. Sesama kaum perempuan, kaum wanita itu harus dibangun. Kelompok sel. Nah jadi di gereja itu kenapa harus ada? Kita ada di gereja karena itulah keluarga kita. Amin ibu-ibu. Kalau kita sendiri, kita tidak terbentuk. Sorry. Jadi kita akan menjadi orang yang tidak bertumbuh. Karena tidak ada yang menopang. Saudara mau berbuat suka-suka ya, suka-suka itu bebas-bebas ya, suka-suka. Misalnya saudara mau merokok ya, kalau saudara sudah dalam komunitas Tuhan, anak Allah, saudara ketemu orang-orang gereja pasti nggak berani merokok ya. Walaupun tidak merokok bukan karena takut, tetapi harus dari kesadaran. Tetapi ada benteng, ada pagar. Saudara kalau saudara tidak bergereja, siapa yang mau lihat kita merokok? Rokok saja, tidak ada orang mau, tidak ada yang protes. Tapi kalau ada orang gereja, wah gak enak. Berusaha untuk lebih baik. Karena apa? Keluarga itu adalah pagar yang melindungi kita. Ya, jadi secara online kalau ada pandemi boleh. Kalau tidak ada pandemi, gereja. Nanti kalau tidak gereja, nanti pandemi datang lagi. Saudara seperti panggil-panggil pandemi. Bagaimana melepaskan menantu yang kepahitan? Nah ini masalahnya pertanyaannya, kepahitannya sama siapa? Kalau kepahitan sama kita mertua, kitalah yang harus menolong dia. Saya punya menantu laki-laki ya. Tapi walaupun laki-laki saya sempat jengkel juga. Karena dia jorok sekali. Laki-laki. Anak saya sudah tidak rapi juga yang laki-laki. Tapi dia lebih parah. Sakit kepala saya. Dia anak kos ya. Sudah lama merantau dari orang tua jadi hidupnya itu tidak teratur. Wah, saya susah. Wah kacau ini, kacau. Ada orang lain masuk ke keluarga saya dan di rumah berbeda. Wah itu tidak mudah. Tapi siapa yang merubah saya? Tuhan. Wah, ini saya terus bergerak terus. Saya cerna terus semua. Cerna firman Tuhan. Wah,
bahwa dia adalah anak saya juga. Saya memandang mantu saya harus seperti saya memandang anak saya. Bahkan sebelum menikah saya sudah bilang sama anak saya, sama putri saya. Karena orang tuanya sudah tua dan sakit-sakit. Saya bilang, Dede, saya panggil putri saya Dede. Dek, kamu harus sayang mertua kamu. Kalau kamu punya berkat, mertua kamu tinggal, kamu yang rawat. Saya bicara sambil menangis. Karena saya bertemu dengan besan saya, hati saya jatuh hati saya. Mereka bukan orang-orang yang kaya, orang hebat, tapi Tuhan sudah jamah hati saya terlebih dahulu. Besan saya, besan sama ya. Besan saya yang perempuan sakit Alzheimer. Jadi waktu kami menikahkan putri saya, kan saya harus cantik dong. Baju saya harus bagus dong. Rambut, besan saya juga. Kalau pernikahan kan semuanya harus indah. Waduh, semua datang. Saya tahu besan saya Alzheimer, dia tidak bisa jalan. Dia jalan ke sana, dia jalan kemari. Dia tidak bisa ikutin irama. Wah, tapi hati Tuhan besar di hati saya. Saya terus yang bimbing dia ke sana. Tidak sesuai dengan irama, I don't care. Wah, iba dalam hati besar sekali. Dan saya bilang sama putri saya, Dek, kasihan ya mamanya Victor. Kasihan. Tapi akhirnya mereka dua-dua meninggal. Victor itu mantu saya. Tapi saya harus memandang dia seperti saya memandang anak saya. So bagaimana cara mengobati mantu kita? Kitalah yang berubah. Dia perlu kasih kita, dia perlu sayang kita ya. Kalau dia kepahitan, ya, mungkin kita bisa menyembuhkan. Karena dia bertemu dengan seseorang yang memberi dia nyaman. Jadi banyak faktor ya. Tapi memang harus dimulai dari kita. Kalau orang mau pulih. Kita gak bisa bagaimana supaya memulihkan mantu saya. Oh bawa ke psikolog. Jangan-jangan dia rodo-rodo miring gitu ya. Oh bawa ke pendeta. Tidak. Ke pendeta yang konseling dengan pendeta kita. Bukan mantu kita yang konseling. Kita dulu. Karena kita punya peran untuk mendoakan dia. Setelah kita strong enough, cukup kuat. Kasih kita, memandang dia dengan kasih. Wah itu mudah itu. Mudah. Saudara paham? Dan dimulai dari satu kasih. Kalau dimulai dari kasih, itu semuanya pasti indah. Cara memandang pasti berbeda. Kalau tidak dimulai dari kasih, jangan berkata bahwa saya mau menolong dia. Karena harus dimulai dari kita yang berkasih. Dan kasih itu dari siapa? It's from God. Kasihnya kekal. Ini yang tidak pakai begini bukan pertanyaan ya. Panjang sekali. Kenapa? Sebab di dalam perjalanan proses ini kebahagiaan terbentuk. Oh ini apa ya? Bukan. Pertanyaan kami. Oke. Ternyata banyak pertanyaannya. Tuhan. Gak apa-apa. Kita sampai malam ya Bu. Saya harus beli sepatu Bu. Bagaimanakah cara terbaik untuk berkomunikasi di antara menantu yang mengenal Tuhan dengan mertua atau keluarga mertua ipar yang belum mengenal Tuhan? Bagaimana Tina? Oke. Bagaimana cara terbaik untuk berkomunikasi dengan? Nah saudara kalau kita punya mantu atau mertua yang belum dalam Tuhan itu memang masalah. Makanya sebelum mengawinkan anak lihat dulu latar belakangnya. Jangan mengawinkan anak karena ini orang kaya, keluarga yang apa, tapi belum dalam Tuhan, susah. Lalu saudara bilang, ya memang ada anak Tuhan tapi miskin, repot. Saudara memandang seseorang itu dari mana dulu itu penting. Kalau saya yang paling penting adalah anak Tuhan dulu.
Yang kedua rajin. Nah itu penting ya. Ada yang rajin tapi nggak anak Tuhan, wah repot saudara. Repot tuh mengerti nggak repot? Nah, bagaimanakah cara terbaik untuk berkomunikasi saudara? Kita sebagai anak Tuhan, kita harus strong enough. Kita harus memandang mereka adalah orang yang memerlukan pertolongan Tuhan. Kita memandang mereka sebagai orang yang perlu dikasihi ya. Dikasihi oleh Yesus melalui kita. Sehingga cara memandang kita berbeda. Contoh saya dengan ipar saya. Kalau di my tribe, di suku saya, ipar saya itu adalah mertua saya. So orang Batak itu seperti orang Israel. Jadi anak saya yang perempuan bisa menikah dengan anak ipar saya yang perempuan. Jadi ipar saya perempuan, kakak dari suami saya punya anak laki-laki. So sepupu laki-laki dari putri saya dia bisa menikah dengan sama dengan di Israel. Orang Yahudi begitu ya. Siapa waktu itu? Yang sepupunya itu ya, di dalam perjanjian lama. Nah, my tribe ikut suku Yahudi. Sama. Jadi saya punya ipar itu sebetulnya mertua saya, besan saya. Lah besan saya modelnya kayak begitu. Tidak mudah. Walaupun kami tidak jadi besan sesungguhnya, karena putri saya tidak menikah dengan anak dia, tapi dulu pacaran. Tapi meninggal. Jadi putranya dia meninggal itu pacar putri saya. Tapi ipar saya bukan orang yang mudah. Dia katanya dalam Tuhan tapi sangat duniawi. Wah saya tidak mudah. Wah dia kalau menyakiti saya sangat luar biasa. Dia kirim pembantunya. Dia kirim pembantunya untuk bawa sop ikan kesenangan suami saya. Pembantu namanya Sisri. Dia panggil saya Nantulang. Kita apa? Nantulang gitu ya. Mace. Nantulang, gitu. Nantulang. Oh apa Sri? Nantulang ini ada sop ikan. Oh, sop ikan ya dari siapa? Mami. Ini pembantu ya, tapi panggil Mami sama ipar saya. Oh, tapi untuk tulang untuk suami saya, bukan untuk saya. Saya kan nan tulang. Tulang itu suami saya, tulang-tulang ya. Nah itu bahasa tribe saya itu. Tulang kering, uncle. Tapi ini untuk uncle bukan untuk auntie. Wah saudara, panas sekali hati saya. Halo, ini ada nggak yang begini nih, mantu-mantu nih atau yang besan-besan? Oh saya bilang, pendeta juga manusia. Sini kau Sri. Duduk kau Sri, saya suruh duduk si Sri itu. Mana makanannya, makanan sopnya. Ini Nantulang, sini. Duduk ya, saya makan lah itu. Suami saya di kamar, saya nggak panggil dia. Pendeta juga manusia. Habislah sup itu, habis. Sri, kosong. Kasih ke Mami ya, bilang Nantulang yang makan. Dia takut. Iya Nantulang, dia pulang. Aduh. Saudara perlakuan beripar itu begitu terjadi loh. Saling menyakiti itu ada loh. Tapi Tuhan merubah itu. Siapa yang dulu harus berubah? Saya. Aduh habislah saya saudara. Tuhan itu pukul saya kiri kanan terus. Bertobat Mawar, bertobat. Lalu saya memandang ipar saya sekarang seperti apa? Saya mengasihi dia.
Apakah perilakunya masih aneh? Masih. Kalau ke rumah dia langsung lihat bunga-bunga saya. Dia senang lihat. Periksa bunga semua. Oh. Kalau ada handuk dia ada di rumah saya mungkin entah coba. Andukku. Oh handuk. Handuk saja diperhitungkan. Bermasalah. Wah. Towel. Ini namanya towel. Apakah sekarang sudah? Tidak, saudara. So siapa yang harus berubah? Saya harus berubah. Apakah Tuhan mampukan saya? Tuhan. Alhamdulillah, saudara. Alhamdulillah. Tuhan mampukan saya. Tuhan mampukan saya. Sehingga cara memandang mantu atau mertua yang tidak dalam Tuhan, belum bertumbuh dalam Tuhan, kita berbeda. Kita harus sabar, dia sudah jadi keluarga kita. Kita dengan Tuhan untuk mereka. Bereskan dulu supaya ada hati Tuhan. Capek deh Bu. Nah itulah. Tidak kuat. Tidak bisa Bu. Oh my goodness. Bagaimana kita bisa kuat? Tuhan itu pertolongan kita. Saudara suami saya dan saudara orang-orang yang beruntung. Karena ada kekuatan supranatural. Makanya kasih di dalam Tuhan itu berbeda. Yang tadi katakan, kalau kamu tampar kiri beri tampar kanan. Mampu tidak? Mampu. Karena kasih itu akan terus mengalir. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Ini untuk para besan. Kasih dari Yesus, para besan, mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Bukalah hatimu, mengalir kasih dari tempat. Oh mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir memenuhi hidupku. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Saudara, kita menyanyi lagu itu sambil menangis memang. Karena tidak mudah mengasihi orang yang menyebalkan, yang menjengkelkan, tidak mudah. Saya bukan malaikat, saya belum ada sayap di belakang. Kita sama, kita juga manusia. Tapi kasih dari surga itu dia mengalir. Luar biasa. Tepuk tangan buat Yesus kita. Tanpa Tuhan kita gak pernah bisa. Sebagai umat Kristiani yang pergi ke gereja tetapi kehidupan seharian tidak dapat menjaga tingkah laku yang baik atau pertuturan kasar, adakah amalannya diterima? Amalan itu amal ya. Oh alah, amal ya. Amal itu apa sih? Amal itu apa ya? Amal itu kayak apa? Berkat ibadahnya. Oh ibadahnya. Oke. Sebagai umat Kristiani yang pergi ke gereja tetapi kehidupan seharian tidak dapat menjaga tingkah laku yang baik. Pertuturan kasar. Apakah amalnya?
Sebetulnya masalahnya itu adalah bukan amalnya diterima atau tidak ya. Karena ini kan proses ya. Karena Allah itu adalah Allah yang menerima siapapun yang datang kepada Dia. Dan Dia membentuk. Jadi bukan bicara, oh kamu saya terima dan kamu tidak. Tidak seperti itu. Kekristenan tidak seperti itu. Tetapi Allah itu Allah yang membentuk pribadi kita. Dia datang mungkin dengan mulut masih kasar. Ada cara Tuhan untuk mendidik dia. Jadi kalau misalnya ke gereja masih kasar, pasti ada yang lebih dididik lagi sama dia. So don't worry. Caranya bagaimana supaya dia berubah? Kita kasihi dia. Dan kita mendoakan dia. Dimulai dari kasih ya. Kalau tidak dimulai dari kasih, doanya juga berbeda. Tuhan, bakar itu mulutnya. Kan ada toh, ada saudara. Siapa yang mulutnya dipakai api? Bara. Siapa itu? Saya lupa deh. Elia atau siapa mulutnya? Bara. Memang tidak terlalu jelas, tapi ada penafsiran artinya mulutnya itu bahaya. Jadi dibakar panas sudah. Tidak bisa bicara. Tapi artinya bahwa Allah itu punya peran untuk membentuk seseorang. Nah, tetapi asalkan dia anak Tuhan. Kalau dia belum anak Tuhan ya kita tidak bisa berharap. Makanya di gereja itu problemnya adalah tidak semua orang datang ke gereja sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itu sebabnya kewajiban gereja membawa jemaatnya menjadi anak Tuhan. Jadi acara-acara seperti ini sangat luar biasa. Karena bicara, mengubah pikiran kita, Tuhan menjamah hati kita sampai kita bertemu dengan Tuhan. Itu goalnya kan. Jadi event-event atau momen-momen seperti ini cara Tuhan untuk menolong jemaat. Supaya jemaat bukan Kristen KTP ya. Tapi sungguh-sungguh anak Tuhan. Bu itu sungguh-sungguh anak Tuhan. Dari mana kamu lihat itu dia sungguh-sungguh anak Tuhan? Ya dia rajin ke gereja. Pelayanan ya. Masalahnya tidak jadi ukuran juga. Tapi orang itu memang ada tendensi ya. Tendensi itu kecenderungan. Ada orang dia perilaku itu baik, sangat menolong tapi mulutnya kasar. Nah ada pertobatan yang cepat, ada yang tidak. Aduh saudara saya punya jemaat seperti itu. Kalau soal melayani kalah kita semua, ibu pendeta juga kalah. Dia bisa kemana-mana, tolong orang, dia tidak ada capek. Tapi mulut bahaya. Tapi itu ada latar belakang, jadi dia dekat dengan saya. Saya ngobrol hampir tiap hari dia datang ke rumah saya. Dan saya hanya cek ya, dia cek masa lalu. Jadi saya tahu dia sakitnya di mana. Apakah saya harus buang dia? Dia orang yang Tuhan kirim untuk saya. Dia sekarang ada di Amerika. Dan dia hampir tiap hari telepon saya. Saya pindah rumah saja dia mau ikut saya. Susah satu keluarga. Saya pindah ke Bandung. Suaminya bilang, ibu kenapa pindah? Kami bagaimana? Loh, kami bagaimana? Walaupun dia dekat saya hari-hari, saya harap dia membaca nilai-nilai hidup saya. Tidak mudah juga. Lama perkembangannya. Yang lain udah sakit perut saudara. Yang lain udah sakit perut, sakit kepala, sakit semua gara-gara ibu ini. Tapi yang mengimbangi dia adalah dia orang penuh belas kasihan. Tapi seluruh jemaat tahu bahwa ini sedang harus ditolong. Ya saudara, dalam persaudaraan berjemaat, kasih itu penting. Sehingga tidak ada penghakiman. Cara memandangnya berbeda. Oh dia mulutnya ini, itulah proses di dalam dirinya. Kalau saudara punya kasih, doakan. Pasti pulih. Dia jadi orang luar biasa. Tapi saudara belum punya kasih sama dia, mungkin caranya juga berbeda. Bu, bisakah ibu bakar itu mulutnya? Tuhan, bakarlah mulutnya. Mulut ibu itu. Nanti bukan mulut ibu itu yang dibakar, kamu sudah yang dibakar Tuhan. Sambil berseloroh ya, supaya tidak ngantuk.
Saya sudah tunggu komandan kapan berhenti. Masih lanjut? Oh banyak Bu, banyak. Satu lagi ya. Oke, kita satu lagi. Oh, bagaimana tindakan yang betul yang harus diambil apabila suami dan istri tidak sama gereja? Oke, saudara, ini problem ya ketika suami kita tidak mau bersama-sama dengan kita. Dan itu banyak terjadi. Tetapi sebaiknya satu gereja. Nah, pertanyaannya gereja mana yang lebih baik kan? Apakah gereja suami kita atau gereja kita? Nah, kita lihat dulu gerejanya seperti apa. Apakah di gereja itu kita lihat cara pelayanan gereja itu memberi pertumbuhan yang sehat? Tidak ada bimbingan, tidak ada yang membina dan sebagainya ya. Atau gereja itu sebetulnya gereja yang bisa bertumbuh. Nah, kita lihat juga. Nah, ketika kita lihat bahwa aduh ibu itu gerejanya aduh cuma ke gereja gitu saja, tidak ada ya tidak ada fellowship, tidak dan sebagainya. Jadi orang datang dan pergi, datang dan pergi. Akhirnya kita mengambil kesimpulan bahwa sepertinya gereja saya lebih baiklah daripada gereja suami saya, misalnya seperti itu. Tetapi di dalam perjalanan suami itu kan laki-laki ya. Laki-laki itu pemimpin. Dan itu naturnya seperti itu. Kita wanita itu harus tunduk kepada suami, itu salah satu. Salah satu di mana bahwa itu juga harus dipertimbangkan. Kalau kita bersikeras bahwa kamu harus ikut saya, karena ini lebih benar, suami tidak akan terima itu. Karena ada faktor-faktor di situ dia bisa berkata, saya suami, kamu ikut saya. Bisa saja seperti itu. Jadi kita harus pelajari faktornya apa. Nah, kita kalau kita udah sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka kita harus lebih lentur. Lebih lentur, janganlah keras-keras. Hanya masalah gereja kita bersikeras. Taruhlah di sana tidak bertumbuh. Tapi minimal kita walaupun kita gereja di situ, toh kita sudah dewasa. Mungkin kita oke lah gereja di sana, tapi saya mau ada persekutuan lain, kan boleh saja toh. Boleh saja, kita ada komunitas di mana memberi pertumbuhan kepada kita. Artinya kita sudah memahami lah bagaimana harus dewasa. Sedangkan suami kita belum memahami bagaimana harus dewasa. Artinya apa? Kitalah yang menolong dia. Dengan kita mengikuti dia ke gereja, itu saja adalah satu penghargaan bagi seorang suami. Suami itu penting banget yang namanya penghargaan. Dia suami. Dari zaman kuda gigit besi, dari zaman nenek moyang Adam dan Hawa, laki-laki itu memang dia itu begitu. Laki-laki itu tidak gampang mengakui kelemahannya. Kita pikir kita kerja keras, kita menghasilkan uang, kita nolong dia. Dan dia bilang terima kasih. Oh enggak, jarang yang begitu. Kalau sampai ada begitu, hormat saya. Di balik keberhasilan suami ada istri. Ya. Tapi di balik keberhasilan istri ada suami yang sakit jiwa. Karena merasa apa? Tersaing, bukan tertolong. Makanya kita banyak duit, kerjaan bagus, kita tidak bisa menunjukkan saya adalah penolong. Tidak. Karena bagi suami satu kerendahan, direndahkan apabila istri itu menolong. Itu naturnya begitu tuh laki-laki. Selalu dia merasa dia hero, dia penolong. Walaupun duitnya tidak ada. Walaupun duitnya kecil. Dan kita harus memperlakukan dia seperti itu. Artinya memperlakukan, menghormati dia dan menempatkan dia pada tempat di mana dia harus dihormati. Jadi kita jangan sok rohani juga.
Wah, di gereja saya penuh urapan. Gereja kamu urakan atau kurapan? Gereja saya luar biasa, saya nggak mau gereja kamu. Tidak seperti itu. Kita pelan-pelan membimbing suami kita. Sakit, perlu ditolong ya. Kalau mau menolong suami begitu tidak bisa dilawan. Papa pokoknya kalau papa tidak mau ikut saya tidak mau. Oh itu nanti. Itu saya cara mempelajari ya, mempelajari laki-laki itu seperti apa. Kita lentur. Oke, kita ke gereja dia. Dengan kita ke gereja dia itu penghargaan. Oh, laki-laki perlu penghargaan. Penting banget satu penghargaan. Kita duduk. Dia rasa dia pemimpin dan istrinya menurut ikut. Itu. Laki-laki dihargai. Lalu setelah itu apa peran kita untuk dia? Doa terus. Lalu sikap kita berubah. Jangan gereja kita sudah penuh urapan, mulut kita tidak diurapi. Menghakimi terus. Jadi suami itu biasanya ya, tapi biasanya artinya kalau biasanya juga ada juga tidak seperti itu ya. Saya tidak sama ratakan bahwa istri sebetulnya bisa menolong suami dengan teladan kita. Bukan dengan kekuatan kita, dengan pertolongan. Tapi memang harus ada tangisan, ada tangisan. Ada harus sabar, ada sabar. Itu sebabnya saudara harus membangun keintiman dengan Tuhan. Supaya kita cukup sadar melihat suami kita yang wele. Suami kita yang harus ditolong. Kasihan. Titik bahwa suami saya adalah orang yang harus ditolong. Saya pernah pada titik itu. Kan suami kita kan walaupun baik kan ada sisi lain dong yang tidak baik ya. Kan tidak sempurna, dia sempurna di satu hal tapi satu hal dia kurang. Ketika dia kurang itu sampai saya pada satu titik. Saya melihat dia adalah orang yang aku kasihi. Aku adalah penolong untuk dia. Aku jaga dia. Sampai pada titik itu. Tapi siapa yang mampu untuk itu? Tuhan. Mengalir, terus mengalir. Ini kayaknya sudah mesti banyak ya. Kita tidak ada pertemuan lagi? Makan saja, wow. Oke, penutup. Tapi nanti saya ya kalau misalnya saya WhatsApp, ya, Ibu Evelyn boleh berikan nomor saya ke siapa yang mau, boleh ya. Emangnya, kalau ada yang mau silakan lihat Ibu Evelyn ya. Tapi kalau WhatsApp ada foto ya nanti saya Ibu saya ibu ini oke ya. Welcome, saya senang sekali. Anda adalah my sister. Ya. Oke, ini terakhir ya. Sebagai penutup adalah bahwa kasih itu adalah yang utama. Ya. Dalam melihat setiap permasalahan, kekuatan kasih di dalam Tuhan itu adalah yang utama. Apa-apa. Saya pikir itu garis besarnya saudara sudah paham ya. Tadi saya baca juga keterangan-keterangan yang saudara tulis, itu saya mengambil kesimpulan saudara paham bahwa kebahagiaan sejati itu ketika kita menomorsatukan God. Bukan kesenangan, bukan hal dari luar. Ketika kita menomorsatukan God, maka itu semua akan ditambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Saya akan memperkenalkan satu lagu. Lagu ini saya tulis ketika ada orang-orang yang menyakiti hati saya. Kemarin saya ceritakan, lahir banyak lagu dan ini salah satu.
Saya tulis lagu ini karena saya melihat bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya. Ketika banyak orang meninggalkan saya, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Saudara, mungkin engkau merasa saat ini betapa terlalu besar permasalahan. Ada orang-orang yang menyusahkan hatimu. Mungkin orang terdekatmu, suamikah, anakkah, sahabatmu kah, atau bahkan mungkin pemimpinmu. Atau orang yang harusnya menjadi teladan tetapi tidak. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan tidak pernah mengecewakan kita. Ketika ku merasa tak satu pun semua persoalan yang telah ku hadapi, ketika ku merasa tak satu pun mengerti setiap pencobaan yang harus ku hadapi. Selalu ada pertolongan yang datang darimu Tuhan, memberiku ketenangan dan pengharapan. Selalu ada kekuatan yang datang darimu Tuhan, memberiku kemenangan dan pengharapan. Saya merasa adalah hari-hari yang sangat menyakitkan. Karena hampir semua orang memang meninggalkan saya. Dan itu Tuhan izinkan. Apakah saya menangis? Saya menangis. Apakah saya kecewa? Saya kecewa. Tapi ternyata Tuhan itu selalu ada dalam hidup saya. Dan Dia menyembuhkan luka-luka saya. Dia menghibur saya, saudara. Dan bahkan ada orang-orang yang selalu ada di samping saya untuk menghibur saya. Dan saya percaya itu adalah pertolongan. Menghibur saya. Saudara, gereja atau komunitas itu adalah orang-orang yang Tuhan kirim kepada kita. Mungkin kita dibentuk di gereja kita, tetapi mereka juga bisa menjadi penolong untuk kita. Amin. Ketika ku merasa tak satu pun mengerti semua persoalan yang harus ku alami. Lalu ada pertolongan yang datang darimu Tuhan, memberiku kemenangan dan pengharapan. Selalu ada
Mari kita berdoa. Saudara, dalam hidup ini memang tidak mudah. Nah, mungkin orang-orang yang tidak peduli dengan perasaan kita. Dia tidak mengerti bahwa kita sudah menangis karena sakit hati. Dia tidak peduli perasaan kita. Bahkan mungkin selama ini engkau hidup di dalam keadaan seperti itu. Dan engkau hampir-hampir menyerah. Hari ini kita belajar bahwa kenalilah Tuhan. Carilah kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepada. Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lusuh dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Dan Dia sumber pertolongan kita. Apapun masalahmu, tidak ada yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Sehancur apapun kehidupanmu, sehancur apapun keadaan saat ini, sehancur apapun hatimu saat ini, tidak ada yang tidak bisa Tuhan tolong. Selalu ada pertolongan. Tapi Tuhan mau saat ini, letakkanlah Tuhan di porsi yang paling tinggi. Harapanmu pada Tuhan, kekuatanmu pada Tuhan, tujuanmu Tuhan. Walau sekalipun kebahagiaan itu tidak ada, yang penting ada Tuhan. Karena kita percaya kebahagiaan yang dari Tuhan melebihi kesenangan yang dunia dapat berikan. Siang hari ini, adakah engkau mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan menjadikan Tuhan adalah satu-satu tujuan dalam hidup kita. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya Tuhan Yesus. Kau bisa bangkit berdiri. Selalu ada pertolongan yang datang darimu Tuhan, memberiku ketenangan dan pengharapan. Selalu ada kekuatan yang datang darimu Tuhan, memberiku kemenangan dan pengharapan. Bapak Surgawi, Engkau melihat setiap hati yang rindu hidup bersama Engkau. Segala keterbatasan kami, dengan segala keterbatasan kami, kekurangan kami, dengan segala keterbatasan hamba berbicara, namun Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu yang besar, memenuhi setiap anak-anak-Mu. Kau melihat setiap hati, Kau melihat setiap hati yang terbuka bagi Tuhan, bagi Roh-Mu. Dan dalam nama Yesus, oh jamah Tuhan, dalam nama Yesus, kasih karunia-Mu, kasih karunia-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Saudara, terimalah jamahan Tuhan. Dalam terimalah kasih-Nya yang besar. Terima kasih Tuhan. Terimalah jamahannya yang luar biasa. Hiduplah bersama Tuhan. Dan Roh Kudus memimpin, Roh Kudus menolong. Dan engkau memiliki kebahagiaan sejati yang tidak pernah dunia bisa berikan. Yesus sanggup berikan. Terima kasih Bapa. Kami menutup sesi demi sesi sampai hari ini. Kami bersyukur kekuatan demi kekuatan. Kami bersyukur untuk roh yang haus akan Tuhan yang terus bertahan. Semua bukan karena kekuatan kami, tetapi karena roh. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saya serahkan kepada Ibu Evelyn.
Oke, berikan kemuliaan sekali lagi kepada Tuhan kita. Oke, terima kasih Ibu Mawar. Ya, tiba-tiba sedih pula sebab sesi yang terakhir kan. Sebelum itu, kita mahu mempersilakan barisan ketua kita ke depan dulu. Barisan ketua pelayanan kaum wanita, bukan perkauman kaum wanita. Pelayanan kaum wanita ke depan. Barisan ketua kita, Sis Sawai, Sis Jani, Glenda, Sis SU, dah. Barisan ketua-ketua. Ketua-ketua house group juga ke depan, saya rasa. Ketua-ketua house group PKW. Sis Siti, okay. Sis Pauline, ya. Pastor Oli ada? Okay. Sis Kat ke depan. Rasanya macam kalau dalam perahu karam kita itu ke tengah. Ketok. Okey, aku di itu, aku nak menghalang. Okey. Terus ke depan. Nama kebuahku Jimren yang ngagai sidak ya. Sis Betty, ada? Okey, ada yang saya ni tuan rumah mungkin lebih tu. Okey. Pertama kali Ibu berikan terima kasih kepada Tuhan kerana dengan kasih karunia Tuhan inilah barisan ketua-ketua yang di depan ini yang telah menjayakan seminar kita selama 3 hari ini. Okey. Ini adalah barisan-barisan orang-orang kuat, tetapi yang di depan kita juga adalah yang luar biasa sekali. Beri tepukan dengan diri sendiri. Okey? Kita semua yang berada di sini hari ini, semuanya adalah luar biasa. Okey? Sudah bersediakah kita untuk berperang di luar sana? Sudah semestinya, betul? Okey, jadi Ibu, kami yang di sini amat mengasihi Ibu. Ibu sudah seperti ahli keluarga kami sendiri. Okey, Ibu, supaya dengan ini, dengan rendah hati, kami ingin mempersilakan Ibu ke depan. Okey, barisan ketua masih lagi di depan, Ibu ke depan. Ini adalah sebagai tanda terima kasih kami yang tidak terhingga kepada Ibu kerana sudi meluangkan masa datang dari jauh pergi ke sini bersendirian ya Ibu? Tidak, ada Tuhan bersama Ibu. Yes. Okey, jadi ambil gambar. Satu set. Dia banyak set ngepan ni Ibu. Maksudnya Ibu kena sering kali datang ke sini untuk full kan set tu. Betul. Kalau datang kali pertama hari itu Ibu dapat apa tu? Tangguh. Okey, hari ini dipanggil sebagai selampai. Foto. Okey, foto kenang-kenangan. Okey. Ini tutorialnya Ibu. Ibu kena ambil video ni. Ya, berikan tepukan. Aduh, luar biasa cantiknya Ibu.
Okey, juru kamera ambilkan gambar. Okey. Okey, tukar posisi dulu. Rasanya barisan ni di sini berdiri, juru kamera di atas supaya di belakang tu semua masuk gambar. Okey. Oh, orang rubah. Oh, okey. Pantuk, selantik. Okey. CBC. Okey. Ibu, hari ini ibu jadi artis kejap ibu. Ramai peminat ibu di sini. Okey, awak ke uliah di baik bala menyadik kita gambar tu uliah cuci kita besar engkah bergereja. Kita nyemput bala menyadik kita hari selantik dulu ke Muar. Oh, Roban, aku salah sebut, minta ampun. Orang hari Roban dulu, okey, orang hari Roban berdiri baru nang awak. Hari Roban dulu bergambar dengan ibu. Iya, pengantin wanita ibu. Okey. Tok bala menyadik kita hari Roban. Ada yang naik, bisik dikit batasnya, awak ke semua pedak magang. Okey, cantik. Okey, okey. Senyum. Sebut Cheese. Okey, freestyle. Okey, terima kasih. Seterusnya hari selantik, menyadik kita hari selantik. Oh, semua berkebaya. Gap. Oh. Okey, nanti semak kita bisik meli mari kemari, tahu kena kostum kita bergambar dengan ibu. Nanti ya kagi bisik dito, tapi nanti apabila ibu, nanti bisik dikena bisik dalam biak dia tu ka. Nanti bisik kita yang nak ya, ya ke bisik meli kemarinya lah. Kak debai ibu pulai gambar tu. Wow, okey senyum. Ini memang baru ngangkat ke diri darah magang grup hari selantik tu. Baru angkat darah magang tu. Pada kita. Nya pada style ini. Love ini. Pada kita. Anang Allah hari ini kita. Ketuk. Gaya. Dah. Okey, dia tu Raban hari CBC. Hari CBC semua.
Oke, menyadik kita hari betung. Engkau sibu. Oke, menyadik kita hari sibu, engkau hari betung. Lapa ya ora betung kau ya. Oke. Senyum ya, manah man. Oke, duduk dulu malam.